Ya, Tritunggal Jadi yang asli masing-masing itu. membuat asumsi sendiri. Yang penting harus 3 begitu. Iya. Yang penting tidak boleh satu-satunya, nggak boleh. Yang penting harus 3, terserah mau definisi bagaimanapun. Yang penting 3. Iya, memahami ini apa Membilang pengertian diri ciptaan sendiri. juga yang penting 3. Iya. Jadi standar 3 ini sudah, padahal di motor cuma ada standar 2. Oh, standar 3 juga ya, tambah standar 1, standar 2. Iya, memang harus standar 3 rupanya. Kalau aku Bang ya, pengalaman selama di TikTok ini menghadapi Tritunggal itu sudah berapa banyak. Tapi di antara mereka untuk menjelaskan tentang ketritunggalan ini, itu banyak yang nggak tepat sekali. Bahkan ketika saya ungkapkan di kitab-kitab tertentu begitu, dia nggak bisa jawab. Itu yang terjadi. Jadi berapa kali ya saya sama Trinity juga pernah, Yudas Iskariot. Itu kan orang-orang yang Mereka itu kalau mau dilihat, mereka itu cuma berusaha untuk menentang ayat-ayat yang kita sampaikan. Jadi ada istilahnya kan buat mereka, ini ayat CO, ayat Tritunggal. Mereka nggak mau pakai ayat ini, mereka maunya yang ayat ini. Jadi cuma Iya, mau memang. yang mereka suka, penggal-penggal saja begitu. Jadi pemahaman mereka itu masih Yesus itu masih punya Bapa. Nah itu Bapak yang lain begitu. Betul. Jadi mau nggak mau ya mereka harus mendukung Edis walaupun dia saksi Yehova. Karena penjelasannya benar 3. Hanya karena penjelasannya itu harus ada 3. Yang penting 3, kalau ditanya apapun yang penting 3. Yesus itu Allah bukan? Allah katanya kan. Padahal kata Bapa itu merujuk pada Allah. Betul nggak? Itu. Betul nggak arahnya itu? Iya, betul. Padahal dia itu sudah mengaku Yesus Allah bukan? Allah. Tapi begitu tentang Bapa, ini dia tuh sulit untuk ini. Padahal kata Allah itu merujuk pada mulai dari panggilan Bapa itu sebetulnya. Saya sebenarnya nggak suka itu menggunakan kata Allah itu. Nggak suka saya. Karena kan itu kan bukan itu. Dan diambil dari RT 6 ya kalau nggak salah ya. Iya, cuman Karena belum terbiasa karena yang aja sih, Pak. dipakai ini pembahasannya di kitab TB, Pak. Iya, karena Saya kan lebih sudah senang dari Elohim. juga. Betul, sebetulnya yang cocok itu sebetulnya dari dulu sebetulnya kalau bisa itu dari Cuma karena iya sudah itu mendadak. harusnya Elohim ya Bang ya. Iya. Yang benar itu supaya kita Memang itu mulai bagusnya dari sekarang kayak mulai terpisah gitu loh. Ya, Iya. supaya Menurut nama saya nggak itu mau. enggak Tuhan bilang itu Pak Marsito bilang kalau jangan ada keluar nama ilah lain dari mulutmu. Firman Tuhan ada berkata begitu. betul. Jangan sampai keluar nama ilah lain dari mulutmu. Itu kan Tuhan pencemburu itu. Itu kan soalnya proper name itu kalau di RT 6 itu proper name itu. Nama itu ya. Iya. Tapi kan orang Tritunggal kan nggak tahu itu. Kasihkan terus mereka menyebut nama itu. Tapi kalau bicara tentang itu dari ajarannya pun ya memang sudah berbeda memang. Ajarannya pun kan berbeda. Ajarannya Islam sama Kristen itu sudah berbeda jauh.
Iya, makanya saya lebih Karena suka menggunakan begini, kata Elohim. karena saya ya pernah jadi Islam, pernah jadi Kristen begitu. Makanya saya bisa menyimpulkan ajaran itu yang berbeda. Sekalipun kata Allah itu ada, tapi dengan pengajarannya itu sudah berbeda gitu loh. Berbeda jauh. Jadi pesan-pesan yang disampaikan itu sangat berbeda gitu. Kalau Al-Quran itu kan dari satu ayat ke ayat yang lainnya itu kadang-kadang kan nggak nyambung, Bang. Itu bisa berbeda itu. Kayak susunannya itu nggak nyambung gitu loh modelnya kalau Al-Quran itu. Ya saya pahami loh ya. Tapi ini ngomong-ngomong Bang Billy sudah berapa hari tidak muncul-muncul ini? Bang Iya. Billy, Hah? nggak tahu tuh Bang Billy tuh. Abal sakit kali. Kayaknya karena saya lihat storynya Kak Putri tuh. Ya berapa hari ini saya Lagi memang nggak lemas. lihat sih. Malikil kan? Capek mungkin. Nggak lihat saya memang berapa hari ini. Tanyain dong Pak Marsito sama Nggak ada. Putri. Oh dia sering di tempat Putri kah? Kalau Nggak tahu sih juga. Pak Marsito asli mana Pak Marsito? Kalau saya asli Jawa. Oh Jawa juga ya. Surabaya kah? Jawa Tengah. Oh Jawa Tengah. Kalau Bang Anso kan apa Jawa Timur ya? Entah kurang tahu aku Pak Anso ini di mana? Jawa Timur ya. Surabaya. Jawa Tengahnya di mana Pak? Bagian Blora. Blora. Ya kecamatannya Cepu. Daerah Semarang kah itu? Ya kalau provinsinya Semarang sih, cuma dia itu bagian Jogja. timur Pak, bagian timur. Timur. Jawa Tengah yang bagian timur. Timur lah. Antara perbatasan Jawa Timur Jawa Tengah. Ini konsepnya saya tanya, kalau abang mau jelasin silahkan gitu bang. Ini kan tema siap. Bang. Iya, ini tema biar dibahas gitu. Saya minta pencerahan dari tema-tema ini kan Komal Abang. Iya, di belakang. Ya. Kamu menghinanya. Di mana Yesus mengaku dirinya Tuhan? Di mana Yesusnya mengatakan di situ aku patut untuk disembah? Di mana? Bukan menghina kan? Melecehkan itu. Kalau nggak ada kata itu, kau lakukan itu berarti kamu menghinanya, bukan menyembahnya. Makanya aku bilang, akulah Tuhan, aku juga manusia, akulah Tuhanmu, sembahlah aku. Selesai kan? Kan gitu. Orang dikatakan yang benar, kamu itu bukan sembah Yesus. Kamu menghina itu namanya. Di mana Yesus mengatakan di situ, sembahlah aku. Terus kau sembah, kan menghina namanya. Itu. Kalau kami lain kau pikir memang itu Tuhan kami. Kalau kamu tuh manusia biasa. Iya.
Terus Yesus Yang ini manusia pikirannya- biasa bukan? Yesus ini yang manusia pikiran- biasa bukan? Yang pikirannya tidak betul. Bukan tidak betul. Yesus itu manusia biasa, lahir dari manusia juga. Emang Yesus lahir dari mana coba? Hmm. Lahir dari Yesus mana? lahir dari Maria. Iya, Maria Maria. itu manusia bukan? Suruh selamat, benci sama saya gitu. Nah gini dia Pak ya. Ya. Konteks Ya, ini. nama Bapak itu sudah di luar itu Pak. Nah di situ konteksnya bukan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan, tetapi konteksnya di situ adalah untuk mengikuti Yesus, bukan mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Nah makanya saya bilang tadi Pak, konteks itu sudah tepat, bukan untuk mengakui Yesus sebagai Tuhan. Bukan konteksnya di situ. Barang siapa yang mengakui aku sebagai Tuhan, dia harus membenci ibunya. Bukan itu konteksnya. Tetapi jikalau seorang yang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, bukan jika seorang datang kepadaku, jika seorang untuk mengakui aku Tuhan, bukan. Nggak ada konteksnya di situ Pak untuk mengakui Yesus Ya, Tuhan, ini tetapi konteksnya hanya untuk pendapat. datang kepada Yesus. Bagaimana datang kepada Yesus? Bukan untuk bagaimana untuk mengakui Yesus Tuhan, bukan. Enggak, maksud ini kan yang pendapat saya Pak. Kalau Iya. saya percaya Tuhan Yesus, loh. Keluarga saya belum ada yang percaya. Mereka membenci saya, menyingkirkan saya, sebab saya terima Yesus. Nah, ya itu orang tadi Pak saya Kristen. bilang Pak, konteksnya yang Bapak bawa itu iman, bukan konteks yang disampaikan Tuhan. Sementara yang tertulis konteksnya adalah jikalau seorang datang kepadaku, bukan jikalau seorang mengakui aku Tuhan, bukan mengakui Tuhan di sini Pak. Nah, gini Pak ya. Di sini ada gurunda saya. Saya itu aja Bapak, saya mungkin saya yang bisa sampaikan nama Bapak. Di sini ada gurunda saya. Lebih kurang mungkin beliau bisa lebih luas lagi penyampaiannya atau bisa menyampaikan secara meluas kan gitu Pak. Karena beliau juga senior kami. Tafadhal Bang Juma, lanjut Bang Juma. Ya, Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat malam, semangat malam. Mudah-mudahan rahmat Allah senantiasa menyertai kita semua, amin. Oke sahabat, saya sempat mendengarkan tadi dari saudara kita yang non-muslim terkait dengan kekristenan. Jadi ada hal menarik yang ingin saya perbincangkan malam ini terkait dengan akhir kehidupan kita selaku manusia, baik Islam maupun Kristen. Di dalam kehidupan kita beragama, ujungnya di bumi ini adalah kematian. Islam mati, Kristen mati. Nah, di penghujung kehidupan kita, Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi kaidah yang ada di dalam ajaran agama Islam adalah bahwa umat Islam itu mati dalam keadaan muslim. Nah, sedangkan kalau kita melihat muslim ini di dalam kaidah bahasa etimologi secara akar kata, muslim sendiri berasal dari kata salima yaslamu yang artinya selamat. Artinya kalau kita simpulkan umat Islam meninggalkan dunia ini mati dalam keadaan selamat, illa wa antum muslimun. Jadi matinya umat Islam itu adalah matinya orang-orang yang selamat. Jadi penghujung kehidupan umat manusia dalam hal ini yang beragama Islam mati dalam predikat selamat. Nah ini hal yang sangat menarik untuk diperbincangkan. Di sisi lain, sabar bang, sabar. Sabar bang, sedikit lagi. Sabar lagi bang, sedikit lagi. Di sisi lain,
ketika umat Islam meninggal dunia dalam keadaan salimah yaslamu selamat, ternyata orang Kristen justru mati karena dosa. Umat Islam mati karena selamat, umat Islam mati karena sentosa, umat Islam mati karena salimah yaslamu dalam keadaan ini. Sedangkan orang Kristen di dalam Roma 8 nomor 10 mati justru karena dosa. Sedangkan mati dalam keadaan bawa dosa itu tempatnya di neraka. Markus 9:49 dan seterusnya. Jadi kalau Anda memilih Kristen, kesimpulan data ini, jika Kristus ada di dalam dirimu, tubuhmu memang mati karena dosamu. Itu dalil. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen itu mati karena dosa, Pak. Nah, bagaimana ketika orang mati karena dosa? Kemana perginya? Ya neraka, Cak Ayu. Islam wa antum muslimun. Kristen mati karena dosa. Jadi sehebat apapun Kristen di dalam beragama, sebaik apapun mereka, sekasih apapun mereka, ternyata kematian mereka adalah karena dosa. Ini bahaya ini. Karena dosa itu tempatnya api neraka jahanam. Nah, saya kira begitu. Silakan Anda tanggapi ini perbandingan agama. Islam mati karena selamat, Kristen mati karena dosa. Silakan. Nanti pastor pendeta pastornya diangkat ke atas biar kita diskusi dengan baik. Baik. Silakan Bapak Pran, mau ditanggapi nggak? Silakan. Hati-hati jantung pindah ke kanan, Pak. Ada? Pencet. Halo Pak. Aduh. Macet. Tadi yang bangga menjadi Kristen mana? Kabur. Oke, teman-teman sekalian, silakan digilir. Pendeta, pastor, silakan naik ke atas sini. Yang kita bahas ini adalah ending, ya, pergumulan kita dalam kehidupan. Islam udah jelas, lahir tidak membawa dosa. Mereka lahir bawa dosa waris. Dalam kehidupan mereka kemudian harus ada penebus dosa, harus ada Tuhan mereka turun ke bumi, mati dengan penganiayaan yang begitu sadis. Lalu kemudian dosa mereka ditebus. Tapi endingnya apa? Jika Kristus ada di dalam kamu, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tetapi jika Yesus ada di dalam kamu, tetapi jika makhluk yang keluar dari kubur ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ada nggak di sini mau tubuhnya mati karena dosa? Ada nggak? Hei, ada nggak yang mau mati karena dosa? Ah, Masya Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Jadi kematian kita itu sudah ditakar tuh oleh Allah. Apa itu? Ya, kita harus menjalani kemudian prosesi keislaman, mati dalam keadaan selamat, muslim. Jangan sekali-kali mati bukan dalam keadaan muslim, dalam keadaan selamat. Ini kaidah yang mengikat kemudian tali agama Islam. Nah, sedangkan mereka nggak bisa lolos dari situ, nggak bisa lolos, karena itu adalah doktrin dogma dari tokoh Kristen, yaitu Paulus
di mana Paulus menekankan, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ada enggak yang mau mati karena dosa? Ada enggak? Enggak. Ada enggak yang mau mati karena dosa? Enggak ada. Enggak mau? Iya. Jangan murtad. Jangan murtad. Jangan murtad. Simple, sederhana. Jadi kemenangan itu sudah ada di pihak kita. Kemenangan itu ada di pihak kita. Tinggal bagaimana kita menyuarakan kemenangan ini kepada seluruh manusia agar mereka paham benar. Oh, ternyata kalau di Islam meninggal itu kan adalah sesuatu hal yang pasti terjadi. Ya, tidak ada kehidupan di atas muka bumi ini yang lolos dari kematian. Semuanya mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Semuanya akan mengalami kematian. Mau dia yang merasa anak Tuhan, tante Tuhan, pamannya Tuhan, sepupunya Tuhan, keturunan Tuhan, tetangga Tuhan, sekampung dengan Tuhan, sewarga dengan Tuhan, EGP, enggak ada urusan, mati. Mati. Mati, pokoknya mati. Ada yang menyombongkan diri serupa dan segambar dengan Tuhannya. Ada yang kemudian sebagai ahli warisnya. Ada yang mengaku sebagai bukan lagi hamba Tuhan tapi anak Tuhan. EGP, lu mati. Tidak ada urusan, pasti kau mati. Maka yang harus kita cari kematian seperti apa yang kita inginkan, supaya kita selamat mati dalam keadaan Islam. Celokanya ada orang yang konon sudah mendoktrin manusia. Kita ini serupa dengan Tuhan loh. Kita ini segambar dengan Tuhan loh. Kita ini setara dengan Tuhan loh. Tuhan pernah jadi manusia loh kayak kita. Ganteng, rambutnya botak kiri, panjang kanan, kumis sebelah kanan 13 lembar, sebelah kiri 12 lembar. Ketika berjalan agak pincang, mirip manusia loh, serupa dengan kita loh. Mati juga. Gak ada cerita lu mirip Tuhan kayak lu serupa dengan Tuhan kayak ketika tiba ajalmu, mampus. Sekarang apa yang kita cari? Keselamatan di penghujung hidup, supaya kita hidup pada kehidupan berikutnya selamat. Nah, itu kita bisa temukan di mana? Di Islam. Kaidah Islamnya jelas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanallah, begitu indahnya Islam ini. Tapi di sebelah, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Mati. Mati karena dosa. Ada yang mau mati karena dosa enggak? Kalau ada yang mau mati karena dosa, ya hadirkan Kristus yang saudara kita sembah di dalam kehidupan kalian, di dalam pikiran kalian, di dalam sanubari kalian. Insya Allah sesuai dengan data itu kalian akan mati di dalam dosa. Silakan anak-anakku yang mau mati dalam dosa, antri-antri, masih butuh peserta. Hai. Ayo silakan naik. Mana tahu masih ada yang mau tersadarkan. Dinaikkan, ditep-tep layarnya supaya teman-teman kita itu bisa paham bahwasanya di penghujung kehidupan kita ada dua, selamat atau celokoh.
Kalau celoko mati karena dosa. Tapi kalau dia selamat mati karena Islam. Silakan dinaikkan teman-teman kita di tap-tap layarnya, naikkan ke sini biar kemudian bisa kita berdiskusi. Adakah dirimu memilih mati karena dosa atau memilih mati karena selamat? Nah, kita kembalikan ke situ. Jadi betul, itu adalah konsep itu. Halo, selamat malam. Dari sekte mana? Tuhannya Yesus memberkati. Jangan kau lantik lagi dia. Kata Yesus satu-satunya Tuhan, Bapa yang mengutusnya. Dia dikenal sebagai utusannya. Kalau kau mengatakan dia Tuhan berarti kau tak mengenalnya. Tempatmu di neraka. Itu dalil. Ayo, silakan. Naik saudara-saudara Oten. Nggak usah malu-malu. Selamat malam Pak Joko. Malam. Kristen. Malam juga Bang Api. Hah? Bapak Muslim apa Kristen? Alhamdulillah Islam Bang. Saya penggemar. Oh, Islam. Ya kalau Ada yang mau ditanyakan? enggak, cuma aku chat aja Bang, turun kan boleh aja Bang. Oh ya. Ya, ya Bang ya. 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 Oke, Bang. Ya, buat teman-teman Kristen ya, ajukan permintaan ya. Yang Muslim mohon maaf, tar dulu ya, bawah dulu. Halo, selamat siang Bang Boy. Bang Boy. Oh, Halo. lu Dia. Dari mana Bang? Kristen Bang. Halo. Dari sekte mana? sekte? Iya. Apa itu sekte? Sekte itu aliran-aliran yang ada di dalam agama penyembahan terhadap Kristus. Apakah Anda Katolik? Tidak. Protestan? Ya, benar. Nah, jadi di dalam agama Protestan dan juga di dalam agama Islam ditekankan dua keadaan. Yang pertama kata Allah, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya 'inda rabbihim yurzaqun. Orang Islam kalau mati sebenarnya mereka itu hidup
dan bahkan mereka mendapatkan kemudian rezeki di sisi Tuhannya, kemuliaan. Lalu di ayat yang lain, ketika umat Islam itu mati, mereka meninggal dengan kaidah, dengan keadaan selamat. Wa antum muslimun. Itu Al-Quranul Karim menjelaskan, Ali Imran ayat 102. Muslimun, akar katanya salimah, yaslamu artinya selamat. Jadi kematian yang ada pada diri umat Islam itu menghantarkan umat Islam kepada keselamatan. Itu Al-Quran. Sedangkan di agama Protestan, Roma 8 nomor 10, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi Kristen Protestan ini mati karena dosa. Adakah keselamatan orang-orang yang mati karena dosa? Sedangkan kematian itu adalah penghujung kehidupan, di mana kehidupan kita adalah tempat beramal, mencari kebaikan. Nah, Kristen ternyata mati karena dosa. Menurut saudara Protestan, orang yang mati karena dosa itu ke surga atau ke neraka? Silakan. Bang Boy, jangan pakai jurus ngilang Bang Boy. Gimana nih kamera ini? Kok cari kamera? Mau foto siapa? Mau jadi foto model? Sebelum masuk neraka mau jadi foto model dulu. Gimana tadi? Orang Protestan itu mati karena dosa. Apa yang Anda banggakan? Apa yang Anda banggakan mati dalam keadaan dosa apa? Coba silakan. Jangan framing. Silakan. Di mana orang Kristen mati karena dosa? Roma 8 nomor 10. Apa itu? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Ya kalau dia berbuat dosa ya mati lah dia. Masuk neraka. Nah, berarti Kristen kemana? Kemana kalian setelah mati? Ke surga. Tadi bilang neraka, kok sekarang bilang ke surga? Jika tidak bertobat. Apa pula? Di situ sudah tak ada lagi pertobatan. Tidak lagi pertobatan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kamu gak paham isinya, tapi kok menyimpulkan Ya, sendiri. coba kau jelaskan. Coba kau jelaskan. Orang Kristen mati karena apa? Ayo. Orang Kristen mati Orang karena Kristen? apa? Ya karena udah tua lah, udah waktunya. Dalil. Mana dalil? Dalil, apanya minta dalil? Orang yang mati ya karena udah saatnya, udah tua. Iya, mana dalilnya? Mana dalilnya? Emang kalian ada dalilnya? Kalian mati itu karena Ya, apa? Coba. Tanya balik. Kau Ya, tanya balik, balik. Pertanyaan dalilmu kan jelas. Dalilmu jelas. Apa yang dikatakan dalam dalil agamamu? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh mati karena dosa.
Pertanyaan saya, berdasarkan dalil itu Kristen mati karena apa? Karena waktunya. Iya. Masolang generasi. Piu. Aduh. Mana datanya, tampilkan. Roma 8 nomor 10, Jongana. Silakan. Bentar. Kristen mati karena Roma 8 ayat 10. Tapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Nah, apa yang kau lakukan ayat ini? iya, tubuh mati karena Maka tubuh memang mati karena dosa. Nah, berarti tubuhmu mati karena bukan karena apa? Karena dosa. Iya, karena dosa. Nah, sekarang kalau mati karena dosa, kemana perginya? Ke neraka. Nah, berarti Kristen ke? Tidak ada di bang Kristen di sini yang dosa. Jadi Sampai siapa melakukan rupanya dosa. yang ada Kristus? Jadi siapa rupanya yang ada Kristus di dalam dirinya? Siapa yang ada dalam Kristus? Ya kami lah Kristen. Nah, berarti kemana kalian? Coba kau baca baik-baik dulu, artikan dulu pelan-pelan baca. Justru kamu yang harus baca pelan-pelan. Mau kau baca pelan kek, kau mau baca kasar kek, baca aja. Ya. Nah, silakan. Coba. Nih. Kristen mati karena Nah, ini kan? Ini kan? Tetapi jika Kristus ada dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Paham artinya enggak? Enggak ngerti. Iya, paham lah pasti. Tetapi Masa jika nggak paham? Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. Karena Maka tubuh paham kan? Maka tubuh mati karena memang mati karena dosa. Tetapi roh dosa. adalah Nah, sekarang tuh kebenaran. iya, sekarang tubuh yang mati karena dosa. Sekarang kita akan masuk neraka. kalau kita melakukan dosa, nggak ada melakukan dosa di situ. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, apa akibatnya? Apa akibatnya? Apa akibatnya jika Kristus ada di dalam kamu? Ayat ini pahami, baru kau simpulkan. Kalau Kristus ada di dalam kamu, akibatnya apa? Sesuai dalil. Ini Baca sesuai dalil. Nah, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati. nah, karena dosa. Nah, Itu kalau ada Kristus di dalam kamu, maka Kristen mati dalam dosa. Mati karena dosa. Jangan tubuh itu artinya kedagingannya. Iya, kedaginganmu itu mati karena bukan Kristen. iya, tubuhmu Kristus kan. Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Dosa. Nah, sekarang tubuh yang mati, karena dosa. Dengar, tubuh yang mati karena dosa itu kemana perginya? Dengar. Tubuh ini diartikan keinginan kita itu mati karena dosa, tetapi roh tadi itu hidup karena kebenaran. Mulai ngaco. Sekarang Bukan Kristen di sini. tubuh mati karena dosa. Nah, kalau tubuhmu mati karena dosa, kamu kemana nantinya? Baca sampai habis. Iya. Tetapi roh dan kehidupan oleh karena kebenaran. Iya, roh. Hanya ada daging dan roh. Roh adalah kehidupan. Memang betul. Roh itu kehidupan.
mau dia Hindu, Buddha, dan apapun itu, roh itu kehidupan. Siapa bilang roh itu kematian? Sekarang yang menjadi permasalahan, jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena Kristus. Ini siapa ini? Islam atau Kristen ini? Gak paham kamu itu adik Jumat. Aduh, kau mau pahamkan seperti apa? Dalil itu udah terang kali. Ayo. Pernah nggak kau dengar roh dan daging? Pernah nggak? Ya pernah. Ah, coba jelaskan apa itu roh dan daging? Daging tubuh. Daging adalah tubuh kita ini. Nah, Sedangkan roh itu adalah dimensi tak terlihat yang menjadi kemudian unsur yang menghidupkan jasmani. Itulah ruh. nah itu salah. Lalu apa? Yang Roh benar yang itu mana? berasal dari Allah. Ya, Makanya pintar. kita hidup untuk kebenaran. Pintar Sedangkan sekali. datang dari Pintar manusia, sekali. makanya kita melakukan dosa. Pintar Itu yang sekali. tadi. Maka Pintar mati sekali. karena dosa. Nah, sekarang mati karena dosa. Kemana perginya? Tubuh kan? Ya tubuh. Kemana perginya? Daging kan? Iya. Kemana perginya? Ya ke neraka. Orang tubuhnya karena dosa kan? Nah, siapa tubuh yang mati karena dosa ini? Ya tubuh. Ya tubuh siapa? Tubuhnya Dinda, tubuh. Iya, tubuhnya siapa? Itu tubuhnya manusia. Gimana sih? Manusia yang mana? Termasuk kau juga Dinda. Termasuk. Enggak dong. Enggak dong. Enggak dong. Makhluk yang keluar dari kubur. Makhluk yang keluar dari kubur itu tidak ada di dalam diriku. Bentar. Kalau kamu kan sebenarnya kemana? Tadi Al-Quran saya sudah menjelaskan kan? Mana? Illa wa antum muslimun. Al-Quran saya menjelaskan itu. Oke, coba. Wala tansabannal ladina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Jelas itu. Mana datanya tubuhmu kemana? Jelas, iya. Kan tadi saya sudah menjelaskan sama Mana kau jelaskan tubuhnya kemana? Setelah kau mati Al-Quran, tubuhmu Al-Imran. kemana? Kan yang mengalami kematian apa? Yang mengalami kematian apa? Tubuh. Ya Daging. tubuh. Nah. Wala Ya, tansabanna kemana? alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau menganggap Iya. bahwa Tubuhmu orang itu yang gugur di kemana? jalan Allah, Sudah ada menjelaskan. tubuh yang gugur kemana? Iya, kemana? Kemana Hidup tubuhmu? kembali Sudah mati. selamat. Dakhalal jannah, masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena kami ini adalah pewaris surga, Firdaus. Gimana? Alladzina yarithuna al-firdaus hum fiha Saya tahu. khalidun. Setelah kamu mati tubuhmu kemana? Tubuhku ke surga. Dari mana Cahayu? Kau bagus. Dari mana Cahayu? Tubuhmu kembali ke Manusia tanah hidup. lah. Oh, coba kau baca Astaga. Roma 10, Roma 8, data nomor 10-nya bisa kau baca? Jadi misalnya orang mati sekarang tubuhnya kemana? Ke Sekarang surga kau tuh. bisa baca Roma 8 Enggak, nomor 10, ini nomor secara 11. logika aja, secara logika dulu. Manusia mati, kemana tubuhnya? Ke surga? Ke surga atau ke neraka? Coba kau baca nomor 11-nya dari data Roma 8 itu nih. Berani nggak kau baca? Berani nggak kau baca? Oke, gue baca ayat 11 ya. Iya. Dan jika roh dia yang telah mengangkat Yesus, nah, rohnya kan dibangkitkan kan? Iya memang. Bukan Kan dagingnya, roh bukan itu tubuhnya. baca terus, baca. Bukan tubuh yang dibangkitkan. Baca terus, baca. Rohnya yang dibangkitkan. Astaga. Baca terus, baca, Oke. baca. Jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, dia di antara kamu, maka ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya dan dia di dalam kamu. Tubuh Ini yang siapa? tubuh yang fana itu mana? Tubuh yang fana apa? Enggak, aku tanya ini siapa? Manusia apa? Manusia biasa Yesus. Tubuh yang fana itu apa? Ini Tubuh fana bercerita itu tentang apa? Yesus, bukan manusia seperti kamu, Dinda. Ini bukan bercerita tentang Yesus, ini bercerita tentang semua manusia Kristen. Astaga. Dan jika roh dia, roh Bapa yang telah membangkitkan Yesus di antara orang mati,
Coba diam kamu baca. di dalam kamu, Coba kamu baca dulu. maka dia Bapa yang telah membangkitkan Yesus Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya. Tubuhmu itu akan dibangkitkan kembali. Untuk kemana? Untuk ke Maka neraka. Ia telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati. Ini kan bercerita tentang Yesus. Iya, Tentang manusia. iya jelas. Roh yang menghidupkan Yesus juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana itu. Ayo. Yang mana kamu baca itu? Roh yang menghidupkan Yesus juga akan menghidupkan tubuhmu yang fana. Fana itu apa? Tubuh biologis. Berarti tubuhmu akan hidup kembali. Sayangnya tubuhmu hidup kembali untuk ke neraka. Kenapa tubuhmu hidup kembali untuk ke neraka? Karena kau mati dalam dosa. Gaming. Loh, kamu mati karena dosa. Karena kamu mati karena dosa. Lalu yang mati ini jasadmu, rohmu tidak akan mati. Memang betul. Sekarang permasalahannya, ketika rohmu ini hidup, jasadmu yang fana itu juga akan dihidupkan. Dan setelah dihidupkan, dia kemana perginya? Ya ke neraka, Cak Ayu. Kenapa ke neraka? Karena kamu mati dalam dosa. Kita Semuanya tidak ikut tubuhnya, tetapi rohnya saja. Dengarkan di dalam kitabmu. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari kerajaannya semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api neraka. Di sanalah akan terdapat ratapan dan gertakan gigi. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengar. Kau punya telinga kan? Kau punya telinga? Kau punya telinga enggak? Terus kenapa? Terus? Kau punya telinga tidak? Iya, terus kenapa? Kalau kau punya, dengarkan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Kau dengar enggak itu? Dengar? Gimana? Enggak dengar. Enggak ada tuli, enggak ada kuping, makanya tuli. Kamu pelintir ayat itu hebat memang. Kok saya pelintir? Dalilmu yang berbunyi demikian kok aku pula nih. Kubacakan lagi. Kubacakan lagi pelan-pelan supaya kamu itu bisa sadar apa yang tertuang di dalam kitabmu itu bukan pelintiran, itu tertulis. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu. Sampai situ ada nggak yang saya pelintir? Tidak ada. Maka tubuh memang mati karena dosa. Ada nggak sepelintir? Tidak. Terus jika Kristus ada di dalam kamu, maka akibatnya apa? Tubuh mati karena daging ini kembali ke tanah. mulai ngaco. Kamu nggak punya kuping. Coba kamu mati, kemana kamu perginya coba? Iya, kok saya? Kalau saya mati, Al-Quran saya menjelaskan. Tadi kan saya sudah bacakan. Wala tansabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Artinya, bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali lu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Allah. kemana? Kalau orang mati itu kemana? Iya, nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Karena itu sudah beda alam. Kalau lu mau tahu silakan lu mati. Berarti kok beda alam itu udah mati namanya. Tapi Al-Quran kemudian sebagai cahaya yang menerangkan sudah menjelaskan kepada kami umat Islam mati itu nggak mati, mereka hidup. Di mana orang itu? Loh, di mana orang itu? Iyalah. Kau matilah dulu biar kau tahu. Itu kehidupan setelah hidup. Itu kehidupan. Itu kehidupan setelah hidup di dunia, Cak Ayu.
Al-Quran yang menorehkan itu kepada kami. Sedangkan isi Alkitab kami Illa mengatakan wa antum muslimun. Makanya diperintahkan pada akhir zaman. Makanya diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim, illa wa antum muslimun, wahai orang-orang beriman, jangan kau mati illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan selamat. Kaidah di Islam, Islam mati karena dalam keadaan selamat. Aliteng mati karena dosa. Ya, jadi yang mati itu kemana sekarang? Coba aku tanya sama kamu dulu, kemana yang mati sekarang? Itu alam gaib, Cak Ayu. Ya, kemana? Itu alam gaib. Alam gaib itu tidak tersentuh oleh kehidupan dunia. Namanya alam gaib. Mana datanya? Tapi Mana kata datanya? Allah, tapi kata Allah, Mana datanya? Dari yang mana? tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya Mana dalilnya? inda rabbihim Kalau memang dalam bahasa yurzaqun. Kehidupan setelah kehidupan di bumi beda dengan kehidupan berikutnya. Ente Mana tanya. dalilnya? Kalau mereka Al-Quran sudah menjelaskan itu, ya Allah ya Karim. mana? Surah Ali Imran ayat 169. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Umat Islam mati dalam keadaan selamat, mereka hidup di sisi Tuhannya. Jangan kau kira mati orang Islam itu. Mereka hidup. Sedangkan kalian mati dalam keadaan dosa. Sedangkan dosa itu tempatnya neraka. Ketika kalian mati, kalian pindah alam, tapi kalian tetap hidup. Ternyata kehidupan kalian itu di mana tempatnya? Orang yang berdosa itu di mana tempatnya? Anda sendiri menyebutnya neraka. Jangan Anda membantah, saudara. Dalam Yohanes 6 ayat 44 berkau pintar buka lo. Tidak ada kemudian Anda bisa membantah dalil. Baca dulu Yohanes 6. Data Anda tak akan pernah bisa menyelamatkan Anda. Baca dulu. Akan pernah. Biar kamu Yohanes 6 nomor 44 yang kau katakan itu tidak akan bisa merubah. Tidak akan pernah merubah. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Enggak ada. Apa dibangkitkan hubungannya? pada akhir zaman, Apa bukan di alam hubungannya? baka. Ini ajaran Yesusnya, sama seperti ajaran Nabi Muhammad. Kan ini Yang dimaksud Yesus di sini, dengar. Yang dimaksud Yesus di sini adalah murid-muridnya, bukan semua manusia. Itu murid-muridnya. Sama seperti Nabi Muhammad. Ayat yang saya bacakan tadi itu adalah rentetan dari ajaran Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Bani Israel yang percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu adalah utusan Tuhan akan memperoleh hidup yang kekal. Yang menganggapnya Tuhan akan binasa, tidak memperoleh hidup yang kekal. Makanya pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat mengusir setan bermujizat pakai namamu? Pada saat itulah aku Yesus akan berkata kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kau ngerti itu? Enyahlah, pergilah. untuk siapa? Untuk siapa Itu dia berkata untuk seperti orang itu? Kristen. Siapa lagi yang memanggil Yesus Tuhan kalau Untuk bukan yang Kristen? mu'alaf, yang tidak mengenal Yesus tadi. Mulai ngaco. Orang Tidak, mu'alaf dia- itu, dia sudah orang mengenal mu'alaf Yesus. itu tidak memanggil Yesus Tuhan. Orang mu'alaf itu tidak Tetapi dia bernubuat, berbalik kepada tidak mengusir iblis. setan, tidak bermujizat pakai nama Yesus. Yang memanggil Tuhan dan bermujizat mengusir setan pakai nama Yesus itu Kristen yang mati karena dosa. Anda mau kemanapun Anda babak belur. Mau kemana? Tidak ada seorang pun. Ini ucapan. Streaming, limit mute, apa
Pak. Tuhan Yesus. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang Yesus. Karena Yesus mengatakan, akulah roti yang turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus anak Yusuf yang ibunya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata aku turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, janganlah kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang datang kepadaku jikalau tidak ditarik oleh Bapa. Tidak ada. Bapa yang menarik, bukan Yesus. Ini cuma ini nih, baca-baca lagi. Apalagi? Kau ingin menjual apa lagi? Kata Maria kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Apa Bukan itu? dibangkitkan di alam baka. Apa itu? Jangan kau Apa itu? pintu-pintu rakyat orang. Apa itu? Akhir zaman itu adalah yaumul hisab, pada masyar. Pada saat kemudian zaman manusia itu akan berakhir menuju kepada zaman kekekalan, itulah yang disebut akhir zaman. Yaumul hisab, padang mahsyar. Di sanalah manusia akan ditentukan neraka surganya. Dan orang yang ada dalam dirinya Kristus mati dalam dosa. Siapa mereka yang ada Kristus di dalam dirinya? Kata Paulus, siapa? Ayo, jujur. Khalid Chen. Ya, saya tahu juga. Nabi siapa yang terakhir datang di akhir zaman? Iya, Yesus datang berdasarkan kemudian apa yang sedang dijelaskan. Kedatangannya adalah tanda untuk angkatan benar. Iya, saya tanya, Nabi siapa yang datang di akhir zaman? Nabi Yesus dalam pandangan Kristen, Nabi Isa dalam pandangan Islam. Nah, Ingat. Tujuannya apa datang? Siapa yang diselamatkan di situ? Apa tujuannya datang? Enggak, siapa yang diselamatkan di situ? Yang diselamatkan adalah dia yang telah mendengarkan firman-Nya ketika dia mengajar selama 3 tahun. Dalil. Nah, betul, Yohanes kan? 12 nomor Tapi 40. tidak termasuk di dalamnya kan? Umat Islam mendengarkan apa yang diucapkan. Dia adalah rasul untuk Bani tidak Israel. masuk Wa dalam- iz qala Isa ibn Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasulin yati min ba'di ismuhu Ahmad. Jelas itu, kami beriman. Nah sekarang ketika Anda beriman kepada Kristus, Anda beriman seperti apa? Menurut Yesus, dengar. Menurut Yesus, menurut Yesus, bukan menurut saya. Hidup kekal itu diperoleh dengan mengenal Dia sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan lah. Nah ini, berarti kamu tidak mengenal Dia, makanya kamu ke neraka. Pantas aja tubuhmu masuk neraka. Kita buka ini, Juma, kita buka Yohanes 1 ayat 14. Coba. Yohanes 17 nomor 3. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal. Yohanes 1 14. Coba baca. Hidup kekal itu menurut Yesus mengenal dirinya Tuhan atau mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan. Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 nomor 14, kemuliaan yang diberikan, firman Mana menjadi itu? daging. Apa masalahnya? Mana Gak ada. itu? Astaga, ini Yohanes 1. Sekarang pertanyaannya bukan di situ. Kenapa orang Kristen ini mati karena dosa? Kenapa? Karena orang Kristen tidak mengenal Yesus. Ini. Firman itu telah menjadi manusia. Coba. Host, moderator, ada nggak Kristen lain selain si Ya, Bonov ini? melari Nggak ada dia, manfaatnya saya diskusi. Dikasih Loh, kebenaran, maaf. mari dia. Ada Bang. Iya, silakan dinaikkan, diturunkan aja ini double kosong, gak ada manfaatnya bagi kita. Udah kau ke neraka ya, Dek, di neraka sana ya. Zuma modal narasi, daripada kamu asal percaya aja, modal dogma. Silakan. Mana Kristennya? Ini Bang Optimus, Gurunda Bang Optimus. Saudara Optimis, apa kabar pagi ini?
Halo, haleluya, puji Tuhan. Halilintar. Oh, Juma. Iya, kenapa Kristen? Kenapa saudara sebagai Kristen lebih memilih mati karena dosa? Anda kurang memaknai. Ya, silakan Anda maknai. Sedikit Semua ya, Pak. manusia Mas, cuma Iya, silakan. semua manusia, ya. Bang optimis gini Bang Optimis. Tadi kan pertanyaan Gurunda kami sudah jelas ya, sebagaimana orang Kristen itu ketika mati masuk kemana? Maksudnya kehidupan keduanya kemana? Nah, Gurunda kami kan sudah bawa ayat tuh di dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabannal qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'u 'inda rabbihim yurzakun. Nah, janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah. Nah, poinnya adalah di jalan Allah. Nah, itu mati, bahkan mereka hidup di sisi Tuhannya dan mendapat rezeki. Berarti barang siapa yang berjalan di atas Allah, dia tidak mati, bahkan hidup di sisi Allah. Nah, yang kedua, di dalam kekristenan tertulis tuh, tetapi jika Kristus ada di dalammu, berarti poinnya adalah Kristus jika ada di dalam hatimu, maka tubuhmu mati dalam dosa, karena dosa. Nah, pertanyaan Gurunda kami, orang mati karena dosa itu masuk kemana? Jawab. Macet. Macet. Coba poin. Macet. Bang Optimis jangan menggiring Macet. lagi. Saya izin menyapa semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Dende. Pingsan kayaknya. Ya, Dende. Masuk ulang generasi. Apa tadi ngantuk saya? Apa tadi? Ngomong apa tadi? Ngantuk tadi lah, tidur, mimpi tadi. Oke Bang ya, oke Bang. Ulang lagi ya pertanyaan Gurunda kami ya. Iya, Tadi pertanyaan Gurunda kami, ketika Ngantuk tadi, Wah. Kristen mati itu masuk kemana atau kehidupan kedua kalinya di mana? Nah, jadi tadi Gurunda kami kan memasukkan penyampaian dalam Islam. Di mana itu? Di dalam surat Al-Imran ayat 169. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzakun. Janganlah kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Berarti poinnya adalah gugur di jalan Allah. Nah, bahkan mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan dengan mendapat rezeki. Berarti orang yang gugur di jalan Allah, dia tidak akan mati, tetapi dia hidup kembali dalam kehidupan kedua kalinya di sisi Allah. Nah, masuk kepada Kristen. Ditanyakanlah di dalam Roma 8 nomor 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Poinnya adalah Kristus di dalam hati. Siapa yang ada di dalam hatinya Kristus? Yaitu Kristen. Nah, mati karena dosa. Nah, orang yang mati karena dosa itu matinya kemana, Bang? Itu pertanyaan Gurunda kami. Kabur. Tadi
Tadi ngantuk, sekarang mati. Mati karena dosa. Tempatnya di neraka, dicampakkan. Matius 9, Markus 9 nomor 42 dan seterusnya sampai 50. Oke, silakan, mungkin ada pasien baru, disapa aja dulu, tawarin Selamat malam, mau vitamin. Muslim Kristen. Halo. Jadi teman-teman, selama ini memang mereka hanya doktrin, dogma, mereka nggak mendalami isi Bible. Yang mereka tahu lahir dalam keadaan seperti itu, ya hebat, merdeka, bukan lagi hamba. Mereka yang mereka tahu happy, dunia merangkul mereka, tidak ada yang haram, semuanya boleh sesuai dengan apa yang ada dalam kitab mereka. Jadi mereka nggak tahu dalil-dalil di dalam kitab mereka karena mereka sejatinya memang sengaja dijauhkan dari isi kitab mereka. Nah, mereka menginginkan generasi Islam juga begitu. Menginginkan generasi Islam juga jauh dari Al-Quran seperti mereka jauh dari kitabnya. Gitu teman-teman, silakan. Malebe, selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pencet. oh iya, sorry. Oke. Izin ya buat Kristen ya. Halo, Dinda Dio monitor kah? Iya monitor kan enggak? Monitor. Ini baru Di luar kantor atau di ini. rumah deh? Oh, baru pulang. Lagi nyetir. Iya baru Oh, pulang. siap. Lanjut Dinda, hati-hati Ki. Iya kan dah. Berapa slot untuk Oten? Kalau enggak saya turun aja kalau lagi slot. Iya, tunggu aja biar satu pun enggak ada nih, Bang. Iya, gak apa-apa Bang. Ntar nggak ada. Berat sekali gitu pertanyaan Bang. Ya mungkin mana lagi? Bagaimana ceritanya hidup terakhir dari kehidupan kita ini kan kita mau selamat. Kasihan teman-teman kita kalau kita tidak peringatkan. Mau tidak mau mereka. Jadi gini Bang Andika, pertanyaan Bang Gurunda Zuma nggak berat sebenarnya, tadi di framing. Gurunda di framing tentang roh, membedakan roh dan badan. Sementara kan yang menyebab kematian itu kan badan. Nah, roh tidak berdosa. Sejak kapan roh bisa disebut berdosa? Itu tadi. Iya. Tak bangkai, tak bangkai kan, tak bangkai Cipuruk na Oteng, tak bangkai Cipuruk. Ya kaget lah pasti, kaget itu, pasti kaget itu Indah. Jadi sebenarnya kan ini kita mau tahu nih ya, kita mau konfirmasi, walaupun sebenarnya aku husnuzonnya dalam hati yang paling dalam Kanda ini berdiskusi atau menanyakan hal seperti itu karena kasih dasar rahmatan lil alamin itu, atau karena memang pengen ya debat-debat aja Kanda? Ya karena kasih lah pasti. Ya berarti karena kasih teman-temannya. Berarti Iyalah. kita siapkan 2 kursi kasih untuk saudara-saudara Oten. Kalau bukan karena kasih ngapain kita jam segini harusnya tidur istirahat. Betul Kanda, masya Allah, barakallah fiik. Nah itu Besok. optimis. Weh, kendek besok. Baru besok mau berangkat kan itu? Iya, kita besok mau berangkat ke Cianjur. Masya Allah, Allah mubarak. Ya salakumullah. Nggak bisa kah ini kodong ikut Kanda? Kalau weekend padat ke jadwalku kodong ngajar. Ya, lanjutkan perjuangan. Masing-masing kita mengambil bagian. Siap Kanda ko, barakallah fiik. Wafik. Optimis. Jangan pesimis dong. Oh mama Halo saudara, menyadarkan diri sendiri. Menyadarkan diri Islam. Ya silakan masuk. Oke, masuk.
Saudara, kenapa kamu memilih mati karena dosa? Hah? Apa bang? Kenapa memilih mati karena dosa? Memilih mati saya sebagai manusia karena berdosa. Iya, kenapa? Kenapa Anda mau ke neraka? Bukankah itu satu kebodohan? Siapa memilih ke neraka sesuatu kebodohan kau bilang? Lah, barang siapa dalam kitabmu itu, tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, diam dulu. Ini dalil nih. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Jadi kalau kamu merasa Kristus itu ada dalam dirimu, maka tubuhmu mati karena sudah. Mati karena apa? Jawab. Iya sudah. Mati karena apa? Jawab. Iya sudah. Mau Jawab. Mati karena apa? Jawab. Silakan. Aku di sini. Mati karena apa? Jawab. Silakan. Enggak. Kalau kamu apa namanya itu, yang pengimpi agama Islam, saya bukan pengimpi agama Kristen. Ayo diskusi dengan baik. Memang kebaikan. Memang apa ini? Ini kita tidak diskusi apa? Kayak ada kecil di situ. Saya sebagai jika Kristus ada di dalam kamu, dengarkan, maka tubuh memang mati karena titik-titik. Silakan Anda isi. Makanya ku bilang ulama pun saya tantang. Kalian ini saya minta data yang benar. Roma 8 nomor 10. Datang. Saya sih tidak mau Roma, Matius, Yohanes begini. Buka ayatnya, tunjukkan perikomnya. Inilah perilaku Tuhanmu dan begini. Ya, silakan kau menjelaskan. Kau kan anak-anak Theos. Sebagai anak Theos, kau terangkan ke sini. Saya membawa sebuah data dari kitabmu bahwa Kristen mati karena dosa. Itu selesai. Sekarang luruskan kalau itu keliru. Jika kamu Zuma pintar, ya, jika kamu pintar, kau sebutkan Theos itu di mana diambil bahasanya, sejarah dipakai bahasa. Kenapa larinya ke Theos lagi ini kucluk? Tapi kau bilang Theos. Kau bahas Kristen mati karena apa? Jawab. Kristen mati karena apa? Jawab. Zuma, aku lebih tinggi daripada kamu. Kenapa saya Kristen mati karena apa? Saya tanya sama kamu Zuma. Pertanyaan kelima. Kristen mati karena apa? Kristen mati di mana ayatnya? Roma 8 nomor 10. Bukan tunjukkan kepada saya Zuma. Motor-motor Ayo saudara. Ayo. Jangan cuma modal congor gitu loh. Jangan modal congor. Kalau modal congor itu memalukan itu. Ayo jelaskan ke kami. Apa yang kami pertanyakan. Kenapa? Kenapa? Karena Al-Quran saya mengatakan begini. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka hendak memadamkan cahaya Islam dengan menggunakan mulut congor mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahaya Islamnya meskipun si congor-congor laknat ini membencinya. Itu Al-Quran As-Saff ayat 8. Saya ulang dalilnya. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Terus gimana? Orang-orang Kristen hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut, dengan congor, dengan mulut congor, mulut monyet, mulut kingkong mereka. Tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang laknat ini membencinya. Nah, sekarang saya bertanya kepada kau yang memiliki congor,
Orang Kristen mati karena apa berdasarkan Roma 8 nomor 10? Jawab. Saya bisa menjawab, cuman jika Oke. kamu bisa menunjukkan data satu aja. Roma 8 nomor 10, Silakan, kucluk. Silakan baca. Oke. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, Tunjukkan maka ayatnya. tubuh memang mati Masih karena belum dosa. Kutanya Quran. Kalau di situ di dalam bahasa Yunaninya soma. Soma itu artinya merujuk kepada kamu, tubuhmu, tubuh kamu. Jadi sebenarnya artinya begini. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Oke. Sekarang Anda jawab. Anda jawab, kenapa Kristen tubuhnya mati karena dosa? Jawab. Jawab. Mau ku jawab kau? Bahwa Ya, silakan. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Karena Allah SWT berbohong di dalam Al-Isra 157. Al-Quran menjelaskan, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Sekuat apapun kau menghujat Allah, menghujat Islam, menghujat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Islam tetap berjaya. Engkau semakin hancur agamamu. Ini saya bertanya, kenapa Kristen mati di dalam dosa? Jawab. Dari tadi tidak pernah ada data. Kenapa Kristen Roma 8 nomor 10. tunjukkan dalil. Nah, inilah kalau manusia lahir melalui anus begini. Satu pun ulama di dunia Nah itu, tuh, bisa nah, menunjukkan itu, data. tuh baca, Perikopnya. itu baca, baca. Perikopnya. Baca perikop. Ngapa pula kau minta periskop? Kenapa kau minta skop? Aku bilang masih kecil kau, masih Banyak kecil kali kau bagi agama. cerita kau. Kecil kau bagi agama ini. Banyak kali kau bertanya. Mau kau Jangan tanya kau Quran itu potong-potong sama kata dalilmu. Kubacakan lengkap kalau begitu. Kalau tidak mau dipotong dalilmu, kubacakan lengkap ya. Kubacakan lengkap. Tanya Quran sama Tetapi saya. jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu memang mati karena dosa. Tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ayo, tubuh mati karena apa? Berdasarkan dalil ini, Kristen tubuhnya mati karena apa? Berdasarkan dalil ini. Hah? Mati karena apa? Mati karena apa? Karena dosa, Paman. Karena dosa. Sekarang kalau Kristen mati karena dosa, kemana perginya? Di mute, aku paling Orang mati karena dosa itu kemana perginya? Ke surga atau ke neraka? kamu tunjukkan dalilnya di mana Kristen mati. Ini dalilnya, Kuclo. Ini nih. Kalau saya bicara sama kamu Zuma, turunkan aku jikalau tidak benar. Ini dalilnya, ini sudah nampak di sini. Manusia yang lahir dari anus. Nih. Nih dalilnya nih. Ini dalil. Ini dalilnya nih, dalil. Ulamamu sudah pernah diskusi Zuma. Selalu mengambil potongan perikop perkataan Yesus. Ini dalilmu jelas ini Roma 8 nomor 10. Tapi mereka tidak membaca dari awal. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Inilah kalau kita berdiskusi dengan binatang yang berwujud manusia. Kamu juga binatang. Jasadnya manusia tapi otaknya otak kambing. Ini otak kambing. Tunjukkan. Jadi apa itu nulia di layar? TI data jawab lemak. Paling diturunkan. Bukan data ini. Yang ditunjukkan ini bukan data. Dasar kambing. Ini. Tetapi jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu
Ya, kenapa tubuhmu? Karena di situ bahasa Yunani soma. Tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kalau Kristus ada di dalam kamu, tubuhmu mati karena dosa. Sekarang tubuhmu itu kemana? Kalau dia mati karena dosa, tubuhmu kemana? Ke surga atau ke neraka? Anak kecil kau Zuma. Dasar kambing. Mbe. Kamu sudah sarapan belum? Mbe. Sudah makan belum kau? Mbe. Udah minum? Mbe. Binatang. Ditanya apa? Cuma ngembek. Nyambung. Malu kan? Malu. Kalau ente bertanya tentang Islam, langsung ku jawab dalilnya, Al-Qur'annya, bantahannya. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya agama Allah dengan congor-congor mereka, tetapi Allah tetap menyempurnakan Islam meskipun orang-orang kafir laknatullah membencinya. Dalil Quran. Tak bisa kau bantah perkataan Allah. Kau mau perhadapkan dengan perkataan pengarang, sulit bagi kalian itu, sulit bagi kalian. Al-Quran menarasikan itu. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Meskipun mereka hendak memadamkan cahaya Allah dengan congor-congor mereka, mulut-mulut mereka, ucapan-ucapan mereka, hujatan-hujatan, penistaan-penistaan mereka. Allahu mutimmu nurihi. Ini Zuma. Akan tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Walau karihal kafirun. Meskipun si kambing ini membenci Islam. Itu dalil. Sebagai kambing, Anda tidak suka Islam. Sebagai kambing, Anda membenci Allah. Sebagai kambing, Anda tidak suka ajaran Nabi Muhammad. Tapi endingnya kamu lihat, wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Islam semakin kau benci, semakin jaya. Islam semakin kau hujat, Islam semakin sempurna di mata manusia. Paham? Sedangkan agamamu, semakin kau menghujat Islam, semakin keteteran agamamu. Semakin kau menghujat Islam, semakin blong pertahanan agamamu. Kenapa? Karena umat Islam lebih pintar belajar Bible daripada kamu sendiri. Sudah. Di mana dasarnya menghujat itu? Di mana dasarnya menghujat? Kamu itu dengarkan. Kamu tadi mau mengatakan apa tentang Allah? Kamu menyinggung apa tadi dalam Al-Quran? Padahal saya membahas tentang keselamatan. Di permukaan, dengar. Di awal pembukaan data yang saya sajikan tadi, Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayat Al-Quran menarasikan jasadnya umat Islam itu mati, tuntunannya illa wa antum muslimun. Jangan kau mati illa kecuali antum muslimun, dalam keadaan selamat. Jadi matinya umat Islam adalah mati dalam keadaan selamat. Al-Quran yang menarasikan itu. Ali Imran ayat 102. Sekali lagi. Muslimun, dari kata muslim, akar katanya jelas, di situ dikatakan salima yaslamu, yang artinya selamat. Jadi umat Islam mati dalam keadaan selamat. Itu kaidah. Makanya orang Islam itu mengejar supaya mereka menjadi muslim, muslimah. Sedangkan di Kristen, begitu ada Kristus di dalam tubuhmu, maka tubuhmu mati.
karena apa? Bukan karena kebenaran, tapi mati karena dosa. Bukan hanya sampai di situ permasalahannya, enggak. Bukan sesimpel itu aja, mati karena dosa udah selesai. Enggak. Tubuh kita ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah, di hadapan Tuhan. Maka tubuh yang mati karena dosa itu tempatnya di neraka. Markus 9 Anda baca, Matius 23 Anda baca. Tubuh yang mati karena dosa tempatnya di neraka jahanam. Menuhakan mayat. Islam tidak lepas menuhakan mayat. Silakan tanya sama saya datanya. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka kamu memang mati dalam dosa. Kalau kau mengatakan Islam menyembah mayat, mayat itu manusia. Allah isi WT menuhakan Muhammad. Tanya datanya sama saya. Ini gila. Mulai gila dia, mulai gila teman-teman. Al-Quran sekali lagi telah mengatakan kepada kami, Tanya mau seperti apapun kau menghina Allah, kamu tetap aja kemudian justru yang nampak adalah bagaimana kau nampak kemudian sebagai orang yang congornya panjang. Sayangnya kebencianmu itu tidak menghasilkan apa-apa. Kebencianmu terhadap Islam dengan kau luapkan membabi buta, mengklaim tentang Islam yang kamu tidak tahu, bahkan membaca kitabnya aja kamu tidak tahu, itu justru akan membenamkan agamamu, menenggelamkan agamamu, akan semakin nampak agama paganmu itu. Ada ayat. Ada ayat. Kau mengatakan kami menyembah mayat. Yang pernah mati yang keluar dari kubur itu apa? Enggak ayatnya. Saya tidak butuh penghujat. Saya butuh orang mau diskusi. Saya nggak butuh penghujat. Saya mau orang mau diskusi. Saya tadi sudah memanggilmu kambing. Kambing be. Ke neraka lah bembe. Yuriduna liyutfi'u nurallah bi afwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mau sekuat apapun kau menghujat Islam, menghujat agama Islam, menghujat Allah, tidak akan pernah membenamkan kemudian kebenaran Islam. Mulutmu yang akan masuk ke dalam api neraka berdasarkan dalil kitabmu sendiri. Selamat malam, Bang. Assalamualaikum, Bang Zuma. Waalaikumsalam. Ya, saya dari Malaysia. Iya bang. Ya, saya Islam daripada Malaysia. Saya tumpang dengar Bang Zuma. Allah boleh Akbar. Iya, gimana bang? Saya menumpang dengar. Oh silakan sahabatku, silakan. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Jadi kaidah di dalam Al-Quranul Karim itu mengingatkan kembali kepada masa silam di mana Nabi Muhammad awal mula kemudian menanamkan Al-Quran di atas muka bumi ini sebagai pondasi untuk menyelamatkan manusia. Wadda kathirun min ahlil kitab taw yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara. Banyak di antara ahli kitab menginginkan sekiranya mereka dapat mengembalikan kamu setelah kamu beriman untuk kemudian menjadi kafir kembali. Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq. Ini kata Quran. Bagaimana kemudian Allah menjelaskan karena mereka memiliki rasa dengki, benci, iri dalam hati mereka setelah kebenaran jelas bagi mereka. Fa'afu wasfahu, maka maafkanlah mereka dan berlapang dadalah kata Allah. Hatta ya'tiyallah, hatta ya'tiyallah bi amri, sampai kemudian Allah memberikan kemudian petunjuk atau perintah.
Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Jadi menurut Al-Quranul Karim, dari dulu ahli kitab dan penerusnya yaitu para bahlul kitab, mereka itu memiliki upaya, mereka memiliki keinginan, mereka punya misi kata Allah. Mereka hendak mengembalikan kamu kepada kekufuran setelah kamu beriman, menginginkan orang-orang yang beriman kembali kafir. Itu dari dulu ternyata, dari sejak zaman baginda Rasulullah Muhammad SAW, tipikal orang-orang seperti ini itu telah hadir di tengah-tengah umat Islam. Nah, ini apa yang menyebabkan? Karena mereka iri, mereka dengki, mereka sirik, mereka cemburu, hasad. Kenapa? Karena mereka melihat kejayaan Islam. Saban hari orang bersyahadat, setiap hari orang bersyahadat, acap kali orang bersyahadat, berulang kali mereka melihat orang masuk Islam, dengki, marah. Maka mereka menyusun siasat untuk menginginkan kita kemudian menjadi kufur setelah kita beriman. Ini Al-Quran yang menjelaskan keadaan ini ternyata sampai hari ini juga masih ada. Dan dengan adanya TikTok, adanya sosmed, di Facebook, di YouTube, Al-Quran ternyata sudah memberikan sinyal itu. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Ternyata Al-Quran ini memberikan sinyal yang kuat bahwa kelak ke depan ada yang disebut TikTok, kelak ke depan ada yang disebut media sosial, kelak ada yang disebut televisi, ada disebut radio, ada yang disebut YouTube, ada yang disebut Facebook, dan aplikasi-aplikasi yang memperdengarkan mulut-mulut orang kafir. Ini Al-Quran yang menarasikan. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim. Orang yang belajar sampai ke akar-akarnya tahu bahwa dengan upaya apa mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut. Apakah mereka berani dengan mulut mereka kemudian datang dari rumah ke rumah menghujat Allah, menghujat Al-Quran? Nggak berani. Berarti sinyal apa yang telah ditorehkan oleh Al-Quran? Oh, sinyal ada masa di mana mereka dengan mulut panjang mereka menghujat dari tempat yang kalian tidak tahu, tapi apa yang keluar dari congornya sampai di kupingmu. Ini sinyal akan adanya dunia media sosial. Tapi apa kata Allah? Tetap Islam akan sempurna cahayanya meskipun mulut-mulut pemakan babi ini membenci Islam. Itu kata Quran. Nah, dengan cara apa kemudian Allah menyempurnakan cahayanya? Salah satunya dengan lahirnya para apologet Islam di Indonesia yang kita cintai ini. Itu fakta, itu real. Maka berbanggalah anak-anak saya, adik-adik saya yang mengambil bagian dari apologet Islam. Berbanggalah saudara-saudaraku Muslim yang kemudian mendukung pergerakan apologet Islam, karena Anda bagian dari penyempurnaan cahaya Islam. Allah menyempurnakan Islamnya dengan menggunakan hamba-hambanya. Siapa mereka hambanya? Mereka yang berjuang di jalan Allah. Lalu apa yang mereka dapatkan ketika mereka berjuang di jalan Allah? Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengatakan mereka yang berjuang di jalan Allah, berjuang di TikTok sebagai ahli typing, pasukan typing, itu semuanya adalah orang-orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Jangan kau sangka mereka mati. Bal ahya. Akan tetapi sesungguhnya mereka itu hidup. Ini Quran, coy. Ini perkataan Allah. Ini perkataan Allah. Kita tidak bisa kemudian menjangkali apa yang Allah gariskan. Tetapi kita kudu orang beriman.
Apa iman kita? Mustahile Allah ingkar terhadap ketetapannya sendiri. Mustahile Allah ingkar terhadap janjinya sendiri. Maka orang yang beriman tidak perlu ria dalam beribadah, tidak perlu mengejar kemudian apa yang ingin didapatkan dari mulut-mulut manusia berupa pujian, sanjungan. Tidak perlu. Kenapa? Karena Allah sudah menggariskan itu. Orang-orang yang beriman mati kemudian mereka dalam memperjuangkan imannya, mereka nggak mati, melainkan ahya. Mereka hidup. Di mana mereka hidup? Inda rabbihim, di sisi Allah. Subhanallah. Subhanallah. Yurzaqun, dan mereka kemudian mendapatkan kecukupan. Ini luar biasa sahabat-sahabat sekalian. Ya, luar biasa. Maka jangan pernah bosan. Nah, ini kita di api ngapain sih? Berkongkong-kongkong begitu aja. Jangan. Hari ini mungkin kita merasa jenuh, kita capek. Ya, kita capek, kita lelah, kita bosan, jenuh. Tiap hari ketemu Bang Zuma ngapain sih? Orangnya begitu aja kok. Cuman bisa tertawa, bercanda. Udah malas. Berarti Anda mundur dari medan tempur. Mau berjihad di mana lagi? Bukankah jihad itu, kata Rasulullah, bukan hanya di medan perang, perang Uhud, perang Badar. Bukan cuma di situ. Kita kembali, kata Rasulullah, kepada perang yang jauh lebih besar. Apa itu? Perang terhadap diri kita sendiri, perang terhadap hawa nafsu. Manusia, sahabat-sahabat sekalian, ketika ia duduk, ketika ia berdiri, ketika ia berjalan, ada dua hal yang berperang dalam dirinya. Apa itu? Keinginan akhirat dan keinginan duniawi. Kalau kita tidak mengambil dalam dunia peran, yang kita perankan sekarang ini sebagai pejuang dalam perang akidah, dalam perang pemikiran, dalam perang logika, dalam perang argumentasi, perang typing, dalam mendukung para apologet Islam, maka kita akan jatuh kepada pelukan duniawi. Tapi kalau kita bahu-membahu memperjuangkan akidah Islam di medan tempur yang sudah disajikan oleh keadaan digital hari ini, maka kita bagian daripada orang yang hidup di dalam jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Saya sangat terharu, ada ibu kita, bapak kita, ya saya anggap mereka belum sepuh kali, tapi mereka sudah usianya udah lumayan. Tapi mereka nggak henti-hentinya mendukung. Kemana kita pergi, di mana kegiatan api diadakan, mereka selalu hadir. Suami istri. Di saat anak muda lebih suka kemudian di tempat-tempat yang hiruk pikuk tentang keduniaan, mereka suami istri justru bahu-membahu, membawa mobil sendiri, ya, dengan keadaan tubuh yang melemah, mendukung pergerakan apologet Islam. Saya sholat 2 rakaat mendoakan beliau berdua. Itu hebatnya Islam. Begitu dia bangkit, semangatnya luar biasa. Bahkan tak jarang kemudian beliau berkorban materi, berkorban doa. Para pejuang-pejuang ini. Kalau seluruh umat Islam, seluruh lini terisi oleh para umat Islam yang memperjuangkan dan menginginkan keutuhan Islam berdasarkan kecintaan terhadap negara ini, maka Islam akan semakin jaya. Orang-orang seperti inilah yang masuk dalam kategori gugur. Ketika dia meninggal, mereka tidak meninggal. Ketika mereka mati, mereka nggak mati. Mereka hidup, kata Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu. Ini perintah. Ini perintah langsung dari Allah. Jangan kamu berpikir, jangan kau mengira
bahwa orang yang gugur di jalan Allah itu meninggal, mati. Enggak, jangan, kata Allah. Bal ahya'u inda rabbihim. Bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Allahu Akbar, Masya Allah. Saya kira seperti itu sahabat-sahabat sekalian. Banyak di antara kita punya ruang, banyak di antara kita punya waktu, banyak di antara kita punya materi, banyak di antara kita punya kesehatan, punya segala-galanya. Sayangnya kita tidak memiliki andil dalam agama ini. Sayangnya kita tidak punya waktu untuk agama ini. Yang kita pikirkan bagaimana menumpuk jumlah rekening. Kita keluar sedikit berpikir, alamak, ini keluar lagi uangku, susah cari tapi keluar lagi. Itu aja terus sampai kemudian meninggal dunia, ternyata yang dibawa kembali cuma kain kafan. Sibuk aja terus. Ketika diajak kemudian berjuang fisabilillah, berat. Besok makan apa ini? Kalau aku pakai untuk api, besok makan apa? Ini gimana ini? Nanti kita sakit, besok makan apa? Padahal di rekeningnya nggak sadar, udah ada ratusan juta. Orang masih bisa berjuang di jalan Allah, saldo rekening cuma 500.000, bahkan 0. Tapi mereka mau berjuang. Ada yang menumpuh hartanya, takut besok lapar 2 hari ke depan, 3 hari ke depan. Bahkan dia sudah hitung untuk 10 tahun ke depan. Bahkan untuk keturunannya pun udah dihitung. Padahal dia belum tentu hidup besok pagi. Tidak masuk dalam kategori orang yang berjuang di jalan Allah. Bersyukurlah kita ini yang mencintai pergerakan para apologet Islam Indonesia, yang mendengarkan, yang men-share, yang mengajak orang lain untuk menyimak, yang menceritakan keadaan dialog kami kepada sesama muslim yang lain. Itu adalah mereka yang mengambil bagian dalam perjuangan ini. Mereka mati, tidak mati, mereka tetap hidup di sisi Allah. Kenapa? Mereka punya waktu, punya pemikiran, punya mulut, ya, punya ide, gagasan, dan mereka curahkan dari dunia apologet Islam ini. Ini perjuangan, sahabatku. Kata Rasulullah, bukanlah perjuangan yang besar itu di medan tempur dengan senjata, tapi dengan diri kita. Kalau kita tidak mampu membela agama Allah di medan tempur, maka cukup kita membela agama Allah dengan menyokong para pejuang. Sekarang Islam diperangi di mana-mana. Islam direncanakan untuk diruntuhkan. Islam direncanakan untuk dihancurkan. Minimal generasi Islam dijauhkan dari Islam. Lalu apa yang telah kita berikan untuk agama ini? Apa? Sedangkan kaidah dalam ajaran agama Islamnya jelas Allah menorehkan. Apa torehan yang kemudian Allah berikan kepada kita? Jelas seruan. Yuriduna liyutfi'u nurallah. Mereka hendak memadamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan congor mereka. Wallahu mutimmu nurihi, tetapi Allah tetap menyempurnakan cahayanya. Nah, adakah kita masuk ke dalam kelompok orang yang menyempurnakan cahaya Islam, mempertahankan cahaya Islam, memperjuangkan cahaya Islam, menyampaikan cahaya Islam, menjadikan cahaya Islam ini tidak redup dengan mengikuti pola kehidupan orang-orang yang jauh lebih mencintai dunia daripada akhiratnya? Ada 2 kelompok, kata Allah. Orang yang ingin memadamkan cahaya Allah dan orang yang berjuang untuk menyempurnakan cahaya Allah. Kemana kita akan pergi? Allah mengatakan walau karihal kafirun. Artinya orang yang berakal sehat akan berada pada posisi di mana mereka menjadi hamba yang menyempurnakan cahaya Islam, di mana orang-orang kafir membencinya.
Kalau Anda menjadi manusia yang dibenci oleh orang-orang kafir, berarti Anda adalah orang yang sedang memperjuangkan cahaya dinul Islam. Orang yang sedang memperjuangkan dinul Islam berarti orang-orang yang bersama dengan Allah. Wallahu mutimmu nurihi. Orang yang bersama dengan Allah. Kenapa? Karena yang harus diperjuangkan di sini adalah Islam. Kenapa Islam yang harus diperjuangkan? Karena ada orang yang sedang berkongkoh dari dulu sampai hari kiamat, berkongkoh. Mereka sedang bergumul, mereka sedang mempersiapkan dan sedang melancarkan misi, visi, strategi, cara, metode untuk merubuhkan Islam. Kemana kita saat itu terjadi? Apa yang kita lakukan di saat mereka sibuk untuk itu? Apakah kita membiarkan ajaran Islam ini dihujat? Membiarkan Islam ini kemudian diurai oleh mereka? Membiarkan kemudian anak kita untuk dimurtadkan, dijauhkan dari Islam, dijauhkan dari Al-Quran. Kita cuma diam, sibuk dengan duniawi. Allahu Akbar. Satu keadaan yang sangat jauh dari harapan. Maka ketika kemudian Allah menjelaskan mereka orang-orang kafir hendak memadamkan cahaya Islam dengan mulut mereka, berarti melalui sosial media, melalui TikTok, melalui Facebook, melalui YouTube. Lalu kita di mana? Apa yang kita lakukan pada saat itu? Tidur atau masuk dalam barisan apologet Islam Indonesia? Untuk itulah sahabat-sahabat sekalian, yuk mari kita bersatu membangun pergerakan kita ini, membangun yayasan kita ini, agar menjadi yayasan kuat, menjadi tumpuan harapan umat Islam khususnya di Nusantara, untuk cahaya Islam ini tetap berjaya sampai hari kiamat. Kembali kepada pola yang tadi, mati dalam keadaan Muslim adalah mati dalam memperjuangkan cahaya Islam. Pada endingnya, kami mengajak seluruhnya umat Islam yang ada di Nusantara, khususnya di Indonesia ini, agar bersatu dalam pergerakan untuk membentengi akidah umat Islam. Kita bersatu dalam irama memperjuangkan bagaimana Islam ini bisa kemudian sampai pada generasi berikutnya. Beratmu berapa Zuma? Tanpa kemudian menghiraukan orang-orang yang ingin menghancurkan agama Islam, musuh-musuh Islam. Mari kita ngambil barisan, mengisi barisan yang ada. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillah saffa ka'annahum bunyanum marsus. Sesungguhnya Allah pencipta langit dan bumi mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Kalau Allah pencipta langit dan bumi ini telah mencintai kita, maka kekhawatiran apa yang hendak akan datang pada diri kita kalau Allah telah mencintai kita? Subhanallah. Bagaimana Allah mencintai kita? Mari menyusun barisan di dalam Islam, di dalam menegakkan tali agama Islam. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Sebelumnya ayatnya mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kita kepada tali agama Islam. Dan janganlah kita bercerai-berai. Mari
Mari kita bersatu. Ini ada Apologet Islam Indonesia. Api Jabodetabek sudah diresmikan kembali, sudah dimeriahkan kembali. Yuk, cari alamatnya, siapa kontak personnya, hubungi mereka. Apa yang bisa aku lakukan untuk umat ini? Apa yang bisa aku jadikan diriku sebagai apa di dalamnya? Mendukung dari segi apa supaya kami juga termasuk dari orang-orang yang terlibat dalam pergerakan perjuangan Islam. Apa yang bisa kami bantu? Nah ini teman-teman sekalian, Allah menjelaskan innallaha yuhibbul ladina yuqatiluna fi sabilillahi saffa ka'annahum bunyanum marsus. Subhanallah. Kepada teman-teman sekalian yang sudah mendukung API, adik-adik saya, anak-anak saya yang masuk sebagai pengurus API, yuk bismillah, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Biarkanlah kita mati dalam keadaan jihad, mati dalam keadaan berjuang dengan pola kesederhanaan yang kita punya. Kalau kita hanya bisa typing, kita mati dalam keadaan typing. Enggak. Kita mati dalam memperjuangkan akidah Islam dengan cara mendukung para pejuang kita. Kalau kita hanya bisa menulis satu kata, dua kata sebagai pendukung, itulah amalan kita yang memberikan kemudian dukungan terhadap para pejuang. Kepada anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya yang sudah bergabung di dalamnya, luruskan niat kita karena Allah, bukan karena yang lain. Kita kemudian bertemu, menjalin silaturahmi karena Allah, bukan karena yang lain. Bismillah, dengan nama Allah, Apologet Islam Indonesia akan menghalau pergerakan kristenisasi, pendangkalan akidah terhadap generasi Islam demi kemajuan bangsa yang kita cintai. Karena musuh bangsa ini terutama takut terhadap bersatunya umat Islam yang menjadi sendi-sendi kekuatan utama Nusantara Indonesia. Demikian dari saya sebagai himbauan sekaligus sebagai ajakan kepada seluruh umat Islam untuk bersatu di dalam Panji Apologet Islam Indonesia. Silakan kalau masih ada pasien dinaikkan. Saya masih semangat, ya masih kuat ini untuk ngomong, untuk memberikan arahan kepada teman-teman kita non Muslim yang tidak sadar bahwa ternyata mereka mati karena dosa. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena izin iklan dulu sebentar, Kanda boleh? Iya, lanjut lagi. Saya masih di sini ya. Oke. Tidak kemana-mana aja, saya di sini ya. Oke, mantap kan aku. Host tolong diinikan dulu, geser sedikit ininya ke bawah. Masya Allah. Itu Yesusnya. Yesusnya di bawah. Yesusnya. Stikernya digeser sedikit. Ya. Iya maksudnya. Oke, teman-teman. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana tadi kita sudah mendengarkan targhib, ya, motivasi dari guru kita, abang kita, kanda kita, Bang Zuma. Maka dari itu kami ingin menghimbau dan menyampaikan kepada seluruh teman-teman Muslim, ya, bukan untuk Oten mati aja, ke laut aja kalian. Untuk teman-teman Muslim, saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, alhamdulillah di API Jabodetabek, insya Allah akan mengadakan misi besar. Juga ini bagian dari instruksi atau arahan dari pembina kami, itu Bang Zuma sendiri, ya, untuk meramaikan kembali dan untuk menguatkan kembali barisan, khususnya di ibu kota negara kita yang tercinta, yaitu Jakarta dan sekitarnya, Jabodetabek. Maka dari itu kami punya program kerja, diantaranya adalah insya Allah pengadaan kantor Mu'alaf Center APII Jabodetabek.
Nah, apa fungsi Mu'allaf Center ini teman-teman? Yang pertama adalah untuk penanganan mu'allaf, khususnya mu'allaf yang ada di Jabodetabek. Kemudian yang kedua, nanti insya Allah akan ada kegiatan-kegiatan sosial yang diadakan oleh API Jabodetabek, mungkin berkolaborasi dengan instansi pemerintah atau ormas masyarakat Islam yang ada di sekitar Jabodetabek. Kemudian yang ketiga adalah insya Allah kami di Apologet Islam Indonesia DPW Jabodetabek, mungkin dalam program Mu'allaf Center API Jabodetabek ini akan mengadakan divisi anti syirik. Divisi anti syirik itu di dalamnya adalah partisipasi atau kolaborasi kami sebagai seorang muslim yang mungkin ada di antara kalian kaum muslimin yang keluarganya disantet atau diguna-guna, didoti-doti, ya, atau disihir atau apapun itu, maka insya Allah Mu'allaf Center, kantor Mu'allaf Center API Jabodetabek ini bisa menjadi solusi. Kami siap insya Allah biidznillah, ya, terutama saya pribadi, untuk membantu, untuk berkolaborasi dengan siapapun di antara kaum muslimin yang mungkin diserang dengan sihir-sihir atau santet-santet tertentu atau apapun itu. Kami siap insya Allah berkolaborasi, bekerja sama, tolong-menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka dari itu, semua ini tak akan mungkin terwujudkan teman-teman, melainkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dengan ta'awun, tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan. Maka kami mengajak kaum muslimin, ya, untuk mendukung program ini. Oleh karena itu kami open donasi untuk terwujudnya program ini. Ya, teman-teman yang mau berinfak, yang mau menyisihkan sebagian hartanya untuk mendukung perjuangan ini, boleh langsung ke rekening APII Jabodetabek, ya, bukan rekening pribadi ya teman-teman ya. Dan perlu kalian ketahui, rekening yang ada adalah rekening yayasan dan itu akan di screening. Artinya akan melalui proses-proses yang sangat ketat, sehingga dana umat yang telah disisipkan atau dititipkan kepada kami insya Allah akan terlaksana, akan direalisasikan, akan diimplementasikan dengan baik biidznillah. Ya, jadi teman-teman bisa catat, yaitu sudah ada yang typing di bawah, ya. Nomor rekeningnya rekening BNI 19808 19298. Ya, bisa teman-teman catat dulu. Mungkin sekarang belum ada. Oh, Bang Dio belum ada sekarang. Nanti ya kalau gajian ya. Kalau saya gajian nanti saya transfer 1 miliar. Oke, boleh, enggak apa-apa. Mantap. Apologet Islam Indonesia, BNI atas nama Apologet Islam Indonesia, ya, strip DPW Jabodetabek dengan nomor rekening 19808 19298. Ya, atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Kalau yang tertulis di situ nama Dio Pratama, jangan transfer ya teman-teman. Jangan transfer, langsung cancel. Harus tertulis Yayasan Apologet Islam Indonesia. Dan insya Allah Ta'ala pertanggungjawabannya akan kami pertanggungjawabkan dunia dan akhirat. Semua cash flow yang masuk dalam rekening API Jabodetabek akan kami umumkan, akan kami sampaikan, ya, terutama di grup khusus API Jabodetabek, grup pengurus, dan mungkin kalau ada maslahat yang mungkin ada nanti ke depan, kami akan umumkan di publik biidznillah ta'ala. Demikian iklan dari kami sebagai perwakilan API Jabodetabek. Ya, mudah-mudahan kawan-kawan yang mendengarkan ini di bawah ini mungkin ada jenderal-jenderal, ya, ada para pengusaha-pengusaha batubara, pengusaha-pengusaha minyak, pengusaha kelapa sawit, ya, yang muslim yang mungkin tergerak hatinya ketika mendengarkan motivasi atau mendengarkan tarik dari Bang Zuma tadi. Kalian boleh sisipkan sebagian hartanya, kami menyiapkan wadahnya, dan semua ini untuk kebaikan dan maslahat Islam dan kaum muslimin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga niat-niat kami, khususnya kepada
kandaku, abangku Bang Zuma dan kawan-kawan Apologet Islam Indonesia, semoga selalu dijaga niatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, tulus lillahi taala untuk membela agama Allah. Kami mengajak semua kaum muslimin untuk tolong menolong di atas kebaikan dan ketakwaan, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian tolong menolong di atas dosa dan permusuhan. Ada yang DM aku nih, Bang Dio, gimana kalau yang kesantet, yang kesurupan itu Oten, gimana Bang Dio? Kalau aku pribadi teman-teman, ini aku pribadi jujur ya, teman-temannya. Aku jujur nih, aku pribadi, kalau memang mereka membutuhkan pertolongan, insya Allah aku siap. Nah, tapi mungkin tidak membawa atribut. Kenapa? Takutnya nanti di framing kemana-mana begitu. Karena yang namanya orang sakit, namanya orang sedang darurat, itu kita harus tolong teman-teman. Ya, walaupun dia berbeda agama dengan kita, karena orang yang disantet atau orang yang kesurupan itu sedang membutuhkan pertolongan. Mereka akan mencari berbagai cara untuk apa? Untuk menghilangkan rasa sakit itu, kan begitu. Nah, Apologet Islam Indonesia dengan adanya kantor Mu'allaf Center API Jabodetabek ini, insya Allah menjadi wadah. Tapi memang kami lebih memprioritaskan kaum muslimin. Memprioritaskan kaum muslimin. Tapi kalau seandainya ada Oten yang memang benar-benar sudah gawat darurat, apalagi kebetulan dia dengarkan siaran ini, coba deh ke API Jabodetabek, ke kantornya di Kelapa Gading. Ini contoh ya, bukan di Kelapa Gading ya teman-teman, ini contoh aja. Anggaplah di Kelapa Gading. Datang sana minta tolong, mana ketemu sama Bang Dio, mana kita mau minta tolong, boleh nggak? Boleh, insya Allah kami bantu. Begitu teman-temannya. Tapi nggak tahu ya teman-teman Oten ini percaya nggak itu dengan yang namanya kesurupan. Nah, kalau percaya ya alhamdulillah. Kalau enggak ya coba aja, mudah-mudahan kesurupan suatu saat, mudah-mudahan nanti ada Oten kesurupan, ya kan? Sementara Edis TV lagi live kan, tiba-tiba kesurupan dia. Oke, gitu aja teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Lanjutkan kandaku, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya betul itu. Kalau para kali aku pun bisa bantu kalau ada yang Oten yang kesurupan. Saya bisa hadir kalau yang kesurupan itu Oten. Kalau yang kesurupan umat Islam, saya kira Dinda Dio ini udah sanggup lah. Tapi kalau Oten yang kesurupan, kayaknya lebih cocok dengan Bang Zuma. Yang penting di situ ada kandang ayam dekat situ. Nah, cara saya ngobatin Oten kalau kesurupan dekat kandang ayam. Karena saya butuh tai ayam yang masih panas sebagai alat terapi. Iya. Kalau dia sudah bisa membedakan ini tai ayam atau ini adalah dodol, itu sudah mulai sembuh. Tapi kalau dia belum bisa bedakan itu, berarti masih parah dia punya kesurupan. Sebenarnya apa yang dilakukan selama ini, buka-buka komal, itu bagian daripada terapi akal. Kalau ini kan yang mau disembuhkan otaknya yang kesurupan. Otaknya yang kesurupan, pemikiran yang kesurupan, maka pemikirannya yang mau diobati karena mereka rusak akal, sakit akal. Kalau orang kesurupan itu kan karena pengaruh makhluk yang masuk ke dalam tubuhnya, yang menguasai raganya, sehingga mereka tidak sadarkan diri. Nah kalau ini lebih berat lagi, dalam keadaan sadar, iblis merasuki dirinya. Itu pembedanya dengan orang-orang kafir. Iblis mempengaruhi dirinya dalam keadaan sadar. Kalau orang Islam, iblisnya mempengaruhinya dalam keadaan tidak sadar. Wajar kalau orang kerasukan makan teh ayam, wajar, karena tidak sadar. Tapi ada dalam keadaan sadar makan teh ayam, itu yang bahaya. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi kalau
ada yang kesurupan, betul, hubungi Dinda Dio, ya, hubungi kemudian API wilayah Jabodetabek, insya Allah bisa dibantu. Kanda sedikit Kanda, main sedikit Kanda. Iya. Teman-teman yang sudah transfer, kalian bisa kirim bukti transfernya ke aku atau ke akun API Jabodetabek ini hostnya. Ya teman-teman ya. Bapaknya, ini Bang Dio, aku sudah transfer 10 juta bapaknya. Oh iya Bang, nanti saya sampaikan ke adminnya. Begitu ya teman-teman ya. Jangan kalian diam-diam sudah transfer 10 juta tapi nggak konfirmasi. Nanti kami kebingungan ini dana dari mana ini masuknya. Begitu teman-teman ya. Untuk membantu kami teman-teman, bantu kami untuk mencatat, untuk mempertanggungjawabkan semua dana yang masuk. Insya Allah kami pertanggungjawabkan. Saya sebagai cowok yang paling ganteng di Jabodetabek diamanahkan oleh abangku, kandaku Bang Zuma menjadi ketua API Jabodetabek. Saya bertanggung jawab dunia akhirat teman-teman. Insya Allah biiznillah 1 sen 1 peser pun uang kalian tidak akan melesat ke hal yang tidak berguna. Biiznillah, insya Allah. Bismillah. Itu teman-teman. Insya Allah. Lanjutkan aku. Iya, Masya Allah. Silakan teman-teman sekalian, ada otennya dibawa dinaikkan. Yang oten ketik 3 ya. Bapak, anak, dan roh. Ketik 3 aja, nggak usah disebut 3-3-nya. Silakan, kami tunggu di atas. Ya, silakan teman-teman minta permintaan ya, ini kosong nih yang minta. Ini Muslim apa Kristen nih? Halo. Ya, buat teman-teman Kristen ya yang ada otaknya ya, yang bisa berpikir ya, yang mau diskusi sama Bang Juma silakan ya naik. Mana nih oten-oten? Tidur apa udah punah? Ini user nggak mau naik ya. Ribet. Halo saudara kuli nih, kuli sawah. Kuli sawah itu berarti apa ya? Gojek gabah. Halo? Masih muter kan? Masih muter. Silakan. Nggak usah malu-malu, naik aja ke atas. Silakan. Duduk yang cantik. Kita diskusi baik-baik. Ya kayak gitu, naik habis itu turun. Nah, Yang Assalamualaikum di Guru YouTube juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dek? Sehat? Alhamdulillah sehat. Besok atau tanggal 5 Guru udah di Bandung? Lah kalau tanggal 5 gimana ceritanya?
Harus besok lah. Oh harus besok oh ya. Enggak, kemarin tadi itu kan ada dua ini ada dua acara ya Brunda. Yang terinfo ke saya positifnya itu satu yang final. Oh, oke. Siap Brunda. Siap. Hari ini kan bukan besok tanggal 5 hari ini. Oh iya betul. Hari ini. Sebentar sedikit lagi kita berangkat. Terus selamat malam Jason Papua Hotel Kristen. Selamat malam menjelang pagi, Bang. Ya. Boleh bertanya tentang Islam, Bang? Dari agama mana? Saya Katolik, Bang, tapi saya ingin belajar. Iya, silakan. Allahu Akbar, Masya Allah. Kan kalau konsep ketuhanan saya sudah baca juga Iya. dan saya sudah menerima itu bahwasanya Tuhan itu satu. Yang ingin saya tanyakan, seandainya saya masuk Islam, ya, yang apa yang saya dapatkan itu, Bang? Kalau misalnya masuk Islam, ya, yang pertama Anda akan mendapatkan warisan surga Firdaus. Yang kedua, Anda masuk ke dalam surga Firdaus bersama dengan istri, anak, cucu dan keturunan Anda. Keluarga, Bang, ya? Iya, keluarga. Itu dalam Al-Quran. Iya, Bang. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam ini, orang-orang beriman. Kenapa dikatakan beruntung? Ulaika, kata Allah, mereka inilah yang mewarisi. Ulaika humul warithun. Merekalah yang mewarisi alladzina yarithunal firdaus hum fiha khalidun, yaitu surga Firdaus, mereka kekal di dalamnya. Jaminan seperti ini tuh nggak ditemukan di luar Islam. Silakan. Ya. Satu lagi, Bang. Silakan. Boleh? Kan tadi ketemu dengan Ustadz Abu apa itu saya lupa. Katanya kalau ucap 2 kalimat syahadat itu harus dibimbing sampai bisa. Tidak cuma ini ucapkan saja. Kalau ucapkan kan cuma bisa 2 menit. Iya. Nah, terus? Jadi, kalau seandainya saya ucapkan, itu bimbingannya di mana, Bang? Di sini boleh saya yang membimbing dengan teman-teman yang lain boleh. Karena Al-Quran menjelaskan begini. Jadi orang yang mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah itu harus dibuktikan ucapannya itu dengan perbuatan. Ya, betul. Ya, mempersaksikan Nabi Muhammad adalah utusan Allah juga harus membuktikan dengan perbuatan. Indahnya di Islam karena diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu bi abshiru bil jannah. Di situ diterangkan sesungguhnya orang-orang yang kemudian mengikrarkan dalam perkataan, perbuatan dengan ikhlas bahwa Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka sesuai dengan ucapan mereka itu, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dan malaikat akan berkata, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Itu bil jannatil lati kuntum tu'adun. Katanya kalau untuk masuk Islam itu 3 hal. 3 hal itu akal, hati, dan hukum.
Akal, hati, dan petunjuk. iya, betul, wahyu. Kalau akal saya sudah pahami. Yang dari hati yang saya belum pahami itu. Nah, kalau dari hati itu artinya adalah ketukan nurani. Al-Quranul Karim itu memberikan penggarisan kepada kami umat Islam agar ketukan hati yang muncul kemudian dalam hati itu disadari bahwa apa yang muncul dalam benak kita itu diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Jadi apa yang terbersit dalam hati kita itu diketahui oleh Allah. Contoh, kita melihat ada orang yang jatuh. Hati kita mengatakan apa? Rasain. Nah, kenapa hati kita itu mengatakan rasain? Karena kita tidak mengetahui, karena kita tidak menyadari bahwa hati kita ini sebenarnya dilihat oleh Allah. Maka orang yang sudah menyadari bahwa hatinya itu dilihat oleh Allah, maka ketika orang itu terjatuh, maka yang ada di dalam hati kita itu adalah kalimat yang mendoakan beliau. Semoga beliau tidak apa-apa. Ya Allah, selamatkan beliau. Ya Allah, kuatkan beliau. Ya Allah, panjangkan umurnya. Ya Allah, sehatkan orang ini. Meskipun kita benci orang tersebut, meskipun kita tidak kenal, tapi karena kita menyadari dalam Islam hati itu pun diketahui oleh Allah. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Maka Allah itu melihat, mendengarkan apa yang dibisikkan oleh hati kita. Maka kalau hati sudah baik, maka cahaya dari hati itu akan berbias kepada tubuh, kepada jasad, kepada tindakan, kepada perbuatan, kepada hal-hal yang berhubungan dengan sesama makhluk dan berhubungan dengan pencipta kita. Bagaimana mungkin hati yang sadar akan pantauan pencipta langit dan bumi akan muncul niat jahat di dalam dirinya? Maka hati ini akan selalu dijaga oleh Allah, oleh yang pemilik hati, supaya Allah pun akan mengetahui catatan-catatan baik terhadap apa yang disuarakan oleh hati kita. Jadi kalau dengan akal betul menelaah, ini baik, ini buruk, ini tinggi, ini rendah, ini kecil, ini besar, ini benar, ini salah. Ini ketetapan, ini bukan ketetapan. Ini wajib, ini sunnah, dan seterusnya. Itu akal yang menentukan itu. Setelah akal menapaki kehidupan ini dengan pola yang tadi, bahwa segala sesuatu instrumen yang muncul di permukaan yang ditemui oleh manusia itu selalu polanya akal. Contoh, kita ke pasar cari ikan. Apa yang menjadi tolak ukurnya? Akal. Akal akan mengatakan ini ikan udah busuk, ini masih baru. Akal. Ke pasar milih baju, ini baju yang cocok dengan saya, dan seterusnya. Bahkan keluar dari rumah pun tolak ukurnya akal. Laki-laki lihat baju daster, nggak cocok, ini aku pakai. Itu akal tuh. Nah, sekarang bagaimana kaitannya dengan hati? Ketika akal sudah menentukan baik dan buruknya sesuatu, maka hati ikut untuk mengaminkan kebaikan itu. Sehingga lisan orang yang baik, yang kemudian menjadi kata-kata yang menjadi olahan dari akalnya, akan dibenarkan oleh ketukan hatinya. Apa yang terjadi? Tidak ada kemunafikan di situ. Ketika matanya mengatakan melihat apa yang sesuai dengan yang di matanya, maka mulutnya mengatakan maka hatinya pun mengatakan Tidak mengatakan bahwa memang kami percaya bahwa dia itu utusan Tuhan, kami percaya. Mulut mengatakan itu, mulut. Bahkan matanya melihat dia ini manusia. Dia makan, dia tidur, dia ketakutan, matanya melihat dia manusia. Mulutnya mengatakan dia utusan Tuhan, tapi prakteknya dituhankan. Artinya apa? Mau tidak mau orang ini harus dia sadari bahwa dia belum mengkonekkan antara kalbu, hati, dengan pemikiran dan tindakan.
berserak hidupnya, berantakan hidupnya. Kenapa? Karena iman yang ia tumbuhkan itu tidak berdasarkan antara akal, hati dan juga wahyu kitab suci. Enggak. Mereka hanya melakukan itu sebagai prosesi turun-temurun dari nenek moyang mereka, bukan karena proses berpikir dan kemudian dibenarkan oleh hati dan pemikiran. Berbeda dengan Al-Quranul Karim. Allah diakui oleh umat Islam. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Bahwa Allah mengetahui apa yang dibisikkan oleh nafsu, oleh kalbu kita ini. Maka ketika kita berpikir ingin merusak seseorang, ingin membuat kejahatan, ingin punya niat yang tidak baik, maka apa yang terjadi? Astaghfirullahalazim, beristighfar, memohon ampun kepada Allah dari pemikiran yang buruk, memohon ampun kepada Allah dari diri sendiri yang punya niatan, yang punya pemikiran, yang punya perasaan negatif terhadap seseorang. Ini Islam, indahnya Islam itu di situ. Maka apa yang nampak di luar, orang yang benar-benar beriman itu juga yang ada di dalam. Apa yang nampak di dalam hatinya itu juga yang akan keluar dari perbuatannya. Inilah orang yang menyadari bahwa Allah itu melihatnya, Allah itu kemudian mengawasinya, Allah itu melihat dan mendengarkan dirinya. Annallaha sami alim. Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Makanya umat Islam itu, Bung, tidak mesti Tuhannya turun ke bumi jadi bayi, jadi mayat. Enggak. Karena umat Islam itu bukan hanya sekedar main fisik saja. Umat Islam itu main hati, kalbunya yang melihat, kalbunya yang merasakan. Nah, itulah umat Islam. Sehingga kami tidak mempertuhankan makhluk. Kami ibadah Allahu Akbar. Duhai dikau esensi yang maha besar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Engkau, wahai Tuhan pencipta alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim. Duhai Engkau yang maha pengasih lagi maha penyayang. Kami tidak perlu menghadirkan Tuhan kami ada bergelantungan. Gak ada kayak gitu. Kami bersaksi alam semesta ini adalah bukti keberadaan Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi buat apa Tuhan yang maha besar itu nampak? Tidak perlu. Kenapa Tuhan itu tidak perlu nampak? Karena Tuhan sudah memberikan serpihan cahaya kepada kita, yaitu akal. Dengan akal kita bisa melihat Allah itu ada. Dengan akal kita bisa melihat Allah pencipta langit dan bumi itu hadir. Tapi orang yang mati akal, orang yang mati hati, oh Tuhan itu harus turun ke bumi, netek sama ibunya, diajarin berjalan, diceboin, disuapin. Itu orang yang mati akal, orang yang tidak berfungsi otaknya itu. Tapi orang yang menggunakan akal sehat dengan melihat dirinya sendiri. Kemarin aku ganteng, pada saat aku SD aku lincah, begitu aku SMP ya aku makin ganteng, makin cakep. SMA makin asik. Tapi begitu setelah selesai mata pelajaran sebagai mahasiswa, tiba masa usia 30, 35, 40, 50, sudah merasakan hal-hal yang tidak lagi nikmat seperti biasa. Gigi sudah mulai satu persatu permisi, di kepala sudah satu persatu tulang ikan nempel, udah mulai pegal-pegal badan. Ini adalah ketukan-ketukan alam, tanda-tanda alam, bahwa ternyata dimensi apapun yang ada pada diri kita itu adalah kelemahan. Jasad punya kelemahan, mata punya kelemahan, kuping punya kelemahan, bahkan perut juga punya kelemahan. Seluruh yang ada pada diri kita adalah dimensi kelemahan. Artinya
Pemikiran kita yang angkuh, sombong, bla 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 dan seterusnya itu tak ada artinya dibandingkan hakikat pencipta yang begitu sempurna. Maka dengan kelemahan kita ini, apakah bisa melihat yang maha sempurna? Gak bisa. Gak bisa. Jangankan untuk melihat yang menciptakan kita yang maha sempurna. Kita dari sejak bayi dilahirkan di atas muka bumi ini, sekalipun kita tidak pernah melihat benda yang paling terdekat dengan biji mata sebagai alat melihat. Apa itu? Kelopak mata bagian dalam. Tunjukkan satu manusia di atas muka bumi ini yang mampu melihat kelopak mata bagian dalamnya. Padahal itu adalah benda yang paling terdekat dengan alat yang digunakan untuk melihat, untuk memaknai objek, untuk memberikan pesan terhadap materi. Tapi ternyata benda yang paling dekat dengan alat itu justru kita tidak pernah lihat seumur hidup. Lalu bagaimana mungkin kita bisa melihat yang menciptakan kita? Lalu apakah ketika kita tidak mampu melihatnya, lantas hakikatnya nggak ada? Tidak. Sebelum alam semesta dicipta, sebelum yang disebut manusia ada, apakah pencipta sudah ada? Ada. Kata siapa ada? Kan tak ada yang melihat. Nah, itu pemikiran orang-orang yang selalu mencari Tuhan dengan menggunakan biji mata. Alat yang paling ampuh untuk mengetahui warna hitam, warna putih, ini pisang, ini kucing, ini sapi, adalah mata, pupil. Ini alat untuk melihat. Kita ditanya Islam, ya paman, Tuhanmu mana? Kok kamu gak melihat Tuhanmu? Kok kamu bersaksi sesuatu yang tidak kamu lihat? Bukankah itu saksi dusta? Bahlul, kalau kau menggunakan akal dengan adanya dirimu yang bukan kebuatanmu, bukan kau yang membuatnya, tanganmu bisa bergerak, bibirmu bisa mengeluarkan suara, gigimu kemudian ada tertancap di antara daging yang ada di dalam lidah gigi besimu, kamu sudah tahu bahwa Tuhan itu ada. Jantungmu tetap berdetak, bukan kamu yang membuatnya berdetak. Hidungmu secara spontan mengeluarkan oksigen, bukan kamu yang memerintahkan. Tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan, tarik, keluarkan. Bukan. Tetapi ada kekuatan yang bergerak sendiri tanpa kamu sadari. Lalu kau ingin sombong, kau ingin angkuh, kau ingin kufur kepada yang telah mengadakan itu semua terhadap dirimu. Makanya orang-orang seperti ini disebut kufur. Apa kufur itu? Menutup diri kepada yang telah menciptakannya dengan menyembah kepada sesamanya ciptaan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Agama yang paling rasional, dan memang hanya agama Islam yang rasional, yaitu Islam. Islam tak ada Tuhannya. Tolak ukurnya apa? Karena nggak terlihat. Kalau begitu akalmu tak ada. Kenapa bisa? Karena akalmu tak terlihat. Islam rasional. Makanya konsep pemahaman dan penanaman logika sehat terhadap Islam tentang konsep Tuhan itu menangnya nggak bisa terukur. Qul huwallahu ahad. Katakanlah wahai umat Islam, Tuhan itu ahad. Ahad, tunggal absolut. Entitas tunggal absolut yang kemudian tidak bisa terbilang, tidak bisa terbagi. Jadi Tuhan itu ahad. Apa itu ahad? Ahad itu satu. Satu bukan angka. Satu pada hakikatnya. Satu pada keadaannya. Tak dua, tak tiga, tak bisa berbagi, tak bisa dibagi-bagi, tak bisa dipotong-potong. Gak bisa. Itulah pencipta langit dan bumi yang absolut kebenarannya. Kenapa bisa demikian? Kalau seperti pola yang ada, seperti saudara saya yang dari Katolik, ada 3 pribadi. Kalau ada 3 pribadi berarti ada 3 kehendak.
Kalau 3 kehendak, berarti ada masa di mana 3 kehendak ini berbeda. Yang satu ingin matahari terbit dari barat. Yang satu ingin dari timur. Yang satunya ingin dari selatan. Maka ribut. Tuhan harus musyawarah dulu. Maka para Tuhan dan para pejabat-pejabat di surga mengadakan rapat selama 3 jam lebih, diharapkan kepada seluruh makhluk untuk beristirahat. Untuk menentukan kapan hari kiamat, maka sidang Tuhan akan dimulai tahun berikutnya kepada makhluk-makhluk agar melaksanakan fungsinya masing-masing. Tuhan akan rapat menentukan detik-detik kapan kiamat terjadi. Yang satu mengatakan, jangan dulu dong. Tuhan yang satu mengatakan, udah, sekarang aja. Akhirnya apa yang terjadi? Perang antara Tuhan satu dengan Tuhan yang lain. Ini mah konsep dewa. Tuhan itu ahad, tunggal absolut. Tak ada kemudian Tuhan di sisinya, di sampingnya, di kiri, kanan, belakang, atas, bawah, yang nggak ada. Cuman sendiri Tuhan. Tak ada yang bisa kemudian menyertai. Ini konsep. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Semua langit bumi beserta apa yang ada di antara keduanya hanya bergantung kepada hakikat yang satu ini. Hanya kepadanya segala-galanya bergantung. Sehingga orang kafir kah dia, orang muslim kah dia, semuanya tergantung kepada hakikat yang satu. Makanya ketika orang-orang mengatakan bahwasanya kenapa Tuhanmu tidak memberikan kutukan kepadaku sementara aku tidak menyembahnya. Bukan begitu polanya. Tuhan yang benar itu wajib maha pengasih. Wajib. Apa kandungan makna maha pengasih itu? Mau dia kafir, mau dia pendosa, mau dia tukang maksiat, mau dia tukang membonbon, memperkaos, atau hidupnya penuh dengan kemaksiatan, Tuhan yang maha pengasih tetap saja akan memberikan kelayakan hidup terhadapnya sebagaimana dia adalah ciptaannya juga. Kau ciptaanku, aku yang membuatmu. Dalam aturanku, manusia butuh oksigen, manusia butuh makan. Sejahat apapun engkau, aku mencukupi apa yang kau butuhkan. Kau menyembah kepada ciptaanku, kau menyembah kepada makhluk yang aku buat dengan kekuasaanku. Aku tetap saja mencukupi kebutuhanmu. Bukan kaidahnya, oh Tuhanku yang paling benar. Kenapa? Kemarin saya kan miskin, habis itu saya taat beragama. Setelah saya taat beragama, siang malam kemudian saya berdoa kepada Tuhanku, halilintar, halilintar, halilintar. Maka rezekiku makin bertambah. Berarti Tuhanku ini yang benar. Bukan begitu. Bukan begitu caranya. Orang kafir berdoa didengarkan sang pencipta langit dan bumi. Orang beriman berdoa juga didengarkan oleh si pencipta langit dan bumi. Bukan berarti ini tidak menyembah aku, ngapain aku kasih oksigen, mampus mati. Ini tidak menyembahku, aku kasih dia bisulan sebesar bola di kepalanya, mati. Ini dia menyembah bukan kepadaku, aku miskinkan dia, aku buat dia mandul, aku buat ini. Tuhan tidak begitu. Tuhan yang benar, kau sembah ataupun tidak kau sembah, tetap aja memenuhi kebutuhan hidupmu. Tapi itu hanya di dunia. Makanya pola yang dibangun oleh Islam itu ada 3 pondasi. Yang pertama, manusia itu makhluk yang punya tingkat intelijensi, kemampuan berpikir, kemampuan mengolah data, kemampuan mencipta, dalam hal ini berkarya. Itu manusia. Sampai manusia itu hebatnya apa? Seringkali saya katakan, manusia hanya dengan modal 1 batok kelapa kecil, kepala kecil, mereka mampu menerbangkan besi baja bertonton dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Apa itu? Pesawat. Mereka bisa membuat terapung besi yang bertonton di atas permukaan bumi. Apa itu? Kapal laut.
Mereka mampu kemudian mengilustrasikan apa yang menjadi item-item yang ada di dalam otaknya dalam satu benda, sehingga benda tersebut bekerja selayaknya otak manusia dengan praktis. Apa itu? Komputer. Hebat manusia itu. Kenapa? Karena pada tataran ini, kafir kah dia, Islam kah dia, Kristen kah dia, Katolik kah dia, apapun yang namanya manusia, mereka adalah makhluk yang memiliki logika, intelijensi yang tinggi. Yang kedua, mereka memiliki kehendak free will. Nah, di sini terkadang kita jatuh. Di sini terkadang kita jatuh. Setelah kita diberi akal oleh pencipta langit dan bumi, selanjutnya kita memiliki kehendak bebas. Kita boleh menjadi kafir, boleh. Kita menjadi mukmin, boleh. Tak ada yang melarang. Hari ini kalau Anda ingin masuk ke gereja, boleh. Besok masuk ke masjid, boleh. Siapa yang melarang? Bebas. Karena kita manusia diberi kehendak bebas, free will. Dikasih nasi, boleh terima, boleh nggak terima. Dikasih ikan, boleh terima, boleh nggak terima. Kambing ada nggak pilihan makanannya? Dikasih rumput, apa kata kambingnya? Ah, malas ah, rumput mulu. Besok aku mau makan es krim ah. Datang ayam juga. Masa makan benih terus sih tiap hari? Besok aku mau makan sop saudara dengan coto Makassar ah. Terus yang satunya lagi, lu ayam, apa? Cerewet kali kau jantan. Kamu dari sejak dientaskan sampai hari ini, kamu kok bulumu merah terus? Besok ganti kuning dong. Kan sekarang yang merdeka di Indonesia ini partai yang lambangnya warna kuning. Ganti bulu yuk. Lah kamu juga, kok tiap malam kau tidur di kandang, sekali-sekali kau tidur di sofa. Tidak ada pilihan. Berbeda dengan kita manusia. Berbeda. Jadi akal, intelijensi, logika, kemampuan berpikir, lalu diikuti kemudian oleh kehendak bebas. Mau makan babi, silakan. Mau tidak makan babi juga silakan. Potensi itu ada. Silakan. Anda mau makan asbak rokok, boleh. Anda mau telan kulkas, bisa. Mau gulung aspal habis itu dibakar, dimakan, boleh. Kenapa tidak? Manusia bisa. Maksudnya makan kulkas, mertua lagi pulang kampung, kulkasnya dijual. Hasilnya beli makan. Makan rokok sama. Begitu juga aspal sama. Bikin jalan suruh pemerintah, korupsi sikit. Sama. Manusia itu makhluk yang hebat. Yang terakhir, setelah kemudian manusia itu punya tingkat pemikiran, kemudian mereka punya kehendak bebas, yang terakhir manusia itu diuji, dicoba. Satu hari kita berjalan, lalu kemudian kita dikagetkan dengan suara tangisan di sudut kota. Kita mendekati sosok itu menangis. Kenapa kau menangis, kambing? Aku menangis bang, kenapa? Aku sedih. Kenapa kau sedih? Istriku meninggal dunia. Sekarang aku menduda. Anda nggak pernah menemukan seekor kambing kayak gitu? Nggak ada. Ada seekor sapi ngamuk. Tolong, ini tidak adil, ini tidak adil. Kenapa pula kau sapi teriak itu? Kenapa? Nggak adil. Kenapa? Aku dukung calon lurah yang satu, tapi yang lolos kok lurah yang itu. Pernah temukan begitu? Nggak pernah. Kenapa? Tataran hewan itu tidak diuji. Di dalam gereja kok udah penuh sapi. Di masjid udah penuh kucing sholat.
Kenapa kucing-kucing itu masuk di masjid sholat? Mereka jadi mu'alaf, bang. Tinggalkan agama lama. Mereka di agama lama itu cuma disuruh joget-joget doang. Di sini dia bisa sujud berzikir. Bisa kayak gitu? Gak bisa. Kenapa? Karena kucing sampai binatang gak diuji. Maka sejatinya kita manusia ini harus malu. Mengalami kodrat demikian. Malu kita kalau kita hidup tanpa menggunakan akal. Kalau kita hidup tanpa memilih menentukan pilihan dengan akal. Kalau kita hidup tanpa kuat menghadapi ujian. Malu sama binatang. Kata binatang, Bahlul, apa sih lu? Cerit kali. Lu yang bodoh, kata binatang. Lu dikasih otak, tapi yang kau sembah mantan mayat. Bahlul. Sebinatang-binatangnya kami tidak pernah menyembah sesama kami binatang. Kata orang yang berpikir, benar juga nih kata si monyet. Ternyata monyet lebih pintar dari mereka. Kata binatangnya lagi, lol, kenapa sih lu masih hidup? Kapan sih lu mau mati? Kenapa sih lu sekali? Iya dong, lu dikasih otak, lu dikasih pilihan. Tapi gimana otak kau? Dikasih pilihan kebenaran absolut. Tuhan itu satu, lu pilih yang 5. Saya aja monyet. Oh enggak, nyembah kepada yang punya kelemahan. Gimana coba? Siapa yang mau menghidupi saya sebagai monyet? Kalau sekiranya Tuhan lagi tidur, ayo, Tuhanmu lagi sakit gigi kena diare, dia makan jambu biji. Ayo jambu bijinya dimakan 1 kilo, susah kena sebelet. Tuhanmu masuk rumah sakit. Siapa yang mengurus alam semesta ini? Mikir, kata monyet. Lu dikasih pilihan, tapi lu gak sadar. Lu manusia dikasih akal. Setelah dihadapkan dengan pilihan, lu pilih yang tidak masuk akal. Lu jadi monyet aja deh, gantian dengan aku yang jadi kau yang jadi monyet. Mau gak? Daripada lu gaya-gayaan, lu dikasih otak, tapi yang lu sembah sesama lu makhluk. Benar-benar lah kau, kata monyet. Monyet aja mampu seperti itu. Nah, sekarang kalau manusia dikasih ujian, maka tolak ukurnya kembali kepada konsep free will tadi. Kembali muaranya kepada yang akal tadi. Tapi kalau binatang nggak dikasih ujian, ya emang. Berarti ketika derajat kita dalam bentuk fi aksani takwim, dalam bentuk yang sempurna, tentu pencipta kita menginginkan kehidupan kita dalam keadaan sempurna. Kalau hewan dituntut sempurna sesuai dengan kadarnya, maka manusia dituntut sempurna oleh kadarnya. Makanya manusia yang tidak sempurna dengan keadaannya, padahal dia dicipta dalam bentuk sempurna, Al-Quran mengatakan ulaika hum syarrul bariyah. Dia manusia yang tidak menggunakan otaknya, yang tidak menggunakan kehendak bebasnya dengan sempurna, yang tidak bisa ikut kemudian untuk memahami cobaan ujianku di atas muka bumi ini, lebih buruk daripada binatang. Tuh dalam Al-Quran, saudaraku, itu dalam kaidah umat Islam. Jadi jelas bagi kami bahwasanya ketika kita berbicara mengenai konsep ketuhanan, dalam perspektif kemanusiaan kita, Tuhan berada pada ufuk yang berbeda dengan kita sebagai makhluk. Sedangkan makhluk, manusia, dan seterusnya berada pada ufuk kelemahan. Terikat ruang dan waktu, dimensi waktu, relativitas waktu. Sedangkan pencipta langit dan bumi tidak terikat dengan hal-hal duniawi yang bersifat fana seperti itu. Maka ketika ada orang yang menyembah kepada esensi yang memiliki kelemahan, maka kata Quran ulaika hum syarrul bariyah,
mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina, seburuk-buruknya makhluk adalah mereka. Saya kira begitu, saudara. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menguatkan akidah saya sendiri sebagai seorang muslim, dan juga menguatkan akidah anak-anak saya sebagai muslim, sekaligus sebagai bahan renungan untuk saudara saya yang non muslim. Demikian, saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Jadi kan intinya kan yang kata abang tadi, akal yang digunakan gitu kan. Iya. Nah ini bang, boleh tanya lagi bang? Silakan. Ini soal di Alkitab ya. Ulangan 18 ayat 18 dan 19. Terus Yohanes 16 ayat 7 sampai 13. Itu merujuk kepada siapa bang? Soalnya kalau kepada Rasul Paulus gagal. Oke, baik. Ya. Di dalam beberapa metode penafsiran yang digunakan oleh orang-orang Yahudi, ada yang disebut midras, ada yang disebut peser. Ini juga dipakai oleh bapak-bapak gereja awal mula, gereja mula-mula. Nah, kalau kita mengkaji data ulangan menggunakan pendekatan historis gramatikal, terkadang dari kami umat Islam dan juga dari saudara non muslim itu menggunakan pendekatan ini, pendekatan historis gramatikal ini dengan kaku. Kenapa? Seakan-akan bahwasanya ketika Al-Quran bercerita tentang Nabi Muhammad, uraiannya dengan ulangan 18 ini, itu seakan-akan Al-Quran pada saat dituliskan, pada saat itu juga kitab yang ada di antara orang-orang Kristen ini, itu Torah yang dimaksud oleh Al-Quran. Itu Injil yang dimaksud oleh Al-Quran. Inilah metode penafsiran yang keliru. Akan tetapi, anehnya, mereka menggunakan metode itu untuk merujuk kepada tokoh-tokoh mereka. Sehingga apa yang sering kita dengarkan, itu kan sudah dinubuatkan, meskipun tidak cocok. Itu kan sudah direncanakan sama Tuhan, meskipun tidak pas. Tapi, ya sabar. Tapi giliran sesuatu yang pas, iblis merencanakan pembunuhan melalui Yudas. Oh, dia mengatakan itu nggak pas. Udah pas, nggak pas. Sudah pas, nggak pas, bang. Jadi metode yang digunakan harusnya ini, saudaraku Jackson, harusnya yang digunakan itu adalah metode midras atau metode peser. Apa metode midras itu? Menggunakan teks yang ada di dalam kitab-kitab kuno terdahulu dengan meninggalkan historis. Itu yang betul. Kenapa demikian? Karena tak ada tokoh yang cocok dengan dalil tadi. Tuhan akan membangkitkan seorang nabi yang sama seperti Nabi Musa, di mana Tuhan akan menyimpan firman-Nya di mulut manusia yang sama seperti Nabi Musa tersebut, dan dia akan berkata, Bismi Anoki, Bismi Anoki, Bismi Anoki. Siapa yang berkata dengan nama Allah sebelum dia menyampaikan firman Allah? Hanya Nabi Muhammad. Maka konteks pendekatan yang harus digunakan dalam mentafsir data-data yang ada dalam kitab yang digenggam oleh orang-orang Yahudi dan Kristen hari ini adalah metode peser. Itu yang cocok. Apa metode peser itu? Melihat apa yang terjadi hari ini, lalu menelusuri kemudian sumber bunyi dari ayat atau kitab yang ada. Lihat siapa yang membuktikan narasi-narasi itu. Apakah Paulus, apakah Bom-Bom, apakah Edis, apakah Yesus, atau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita uraikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dikatakan seorang nabi, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam kaidah Islam seorang nabi. Kristen mau nggak mengakui Yesus itu nabi? Mau. Mulut. Di gereja kalian menyembah nabi? Enggak, menyembah Tuhan. Berarti batal pengakuannya, gugur. Akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Saudara Bani Israel siapa? Bani Ismail.
saudara mereka, saudara-saudara Bani Israel siapa? Bani Ismail. Aku akan menaruh firmanku di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Ada enggak kemudian Nabi Muhammad menyampaikan satu perintah, yang mana perintah itu bukan bersumber dari pencipta yang datang melalui Roh Kudus kepada beliau. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana linnas ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Seluruh yang diterima oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperuntukkan untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia, agar manusia tahu apa yang Tuhan rancang untuk dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15 sejatinya. Satu perikop. Adalah benar jikalau aku pergi. Yesus pergi nih sebab kalau aku tidak pergi, maka roh kebenaran, penghibur itu tidak akan datang. Muncul pertanyaan, siapa yang pergi dan siapa yang datang? Yang pergi bagi orang berakal adalah Yesus, yang datang bagi orang berakal bukan Yesus. Itu dulu. Yang pergi adalah Yesus, yang datang bukan Yesus. Adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku pergi, penolong lain, penghibur itu tidak akan datang. Maka aku harus pergi. Yesus pergi, yang datang oknum lain. Yang datang kepada Paulus setelah Yesus pergi siapa? Yesus. Berarti data harus dirubah. Kalau begitu, adalah benar jikalau aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak akan datang. Rubah kalau memang maunya kayak gitu. Tapi ternyata Yesus cuma mengatakan, aku harus pergi supaya penghibur lain, penolong lain yang diminta dalam Yohanes 14:16. Aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Seorang dong, bukan Tuhan. Manusia. Apa kata Yesus? Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang didengarkan itulah yang disampaikan. Berarti dia bukan Tuhan. Itu dua. Yang ketiga, dia akan memuliakan aku. Sekarang pertanyaan saya, ketika Paulus mengatakan bertemu dengan Yesus, itu sudah salah konsep. Karena yang datang setelah Yesus bukan Yesus. Tapi Paulus mengatakan, aku bertemu dengan Yesus yang bukan manusia. Salah konsep. Apa yang diterima kemudian? Kata Yesusnya, apabila ia datang dia akan memuliakan aku. Tengok Galatia 3 nomor 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Torah karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah manusia atau orang yang digantung di atas tiang salib. Pertanyaan saya, ini memuliakan Yesus atau menghinakan Yesus? Menghinakan. Sedangkan ketika roh kebenaran itu datang memuliakan aku. Subhanallah. Ketika Nabi Isa alaihissalam diberitakan Al-Quran, Inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyan. Jelas Nabi Muhammad ketika datang memuliakan beliau, dia dari sejak lahir sudah dimuliakan. Bahkan sebelum dikandung pun sang pemilik rahim adalah wanita yang suci, yang tidak bertunangan, yang hampir diceraikan oleh laki-laki yang bukan suaminya. Subhanallah. Dimuliakan dari sejak ibunya sampai kelahirannya, sampai diangkatnya ke langit, seluruhnya dimuliakan oleh baginda Rasul Muhammad SAW. Dan dalam metode pendekatan yang saya maksud pendekatan PCR, itu lebih pas untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Data pembanding terakhir dari saya, Kisah Para Rasul 3:22-23. Bukankah dalam kitab Taurat Musa telah dikatakan Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan diperangi, akan dilenyapkan dari bangsa kita. Pertanyaannya, apakah ketika itu dianggap Paulus memerangi kemudian orang-orang yang membantah hukum-hukum yang dia bawa? Tidak. Malah dirangkul kemudian oleh kekaisaran Romawi. Apakah ketika Yesus dia memerangi orang-orang yang membantah hukum yang dibawanya? Tidak. Malah dia yang dibantai di atas tiang salib, katanya. Sekarang satu-satunya kandidat baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Apakah Nabi Muhammad diperintahkan untuk menaklukkan kota Mekah? Apakah Nabi Muhammad pernah membawa 10.000 pasukan untuk mensucikan kota Mekah, untuk memerangi kemudian orang-orang kafir? Sesuai dengan Ulangan 33 nomor 2, Tuhan akan datang dari Mesir, lalu terbit di Zair, lalu berakhir di mana? Gurun Faran. Faran itu Mekah, Zair itu tempatnya Yesus, kemudian Zair itu, Mesir itu sendiri adalah tempatnya Nabi Musa. Sinai, tempatnya Nabi Musa. Tuhan dari Sinai, kemudian ke Zair, kemudian ke Faran. 3 tempat, Nabi Musa, Yesus, dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. Siapa yang kemudian datang ke Gurun Faran? Nabi Muhammad datang dari Madinah, masuk ke Mekah, membawa 10.000 orang-orang yang sudah bersunat, orang-orang suci, untuk menaklukkan kota Mekah, dikenal dengan Fathul Mekah. Subhanallah. Lalu yang terakhir, di dalam Yesaya 29 nomor 12, apabila kitab termaterai itu diberikan kepada orang yang tidak sanggup membaca alias ummi, apa katanya? Aku tidak bisa membaca. Ikra. Aku tidak bisa membaca. Ikra. Aku tidak bisa membaca. Oke, mungkin bukan Nabi Muhammad, mungkin bukan nabinya umat Islam, mungkin bukan Rasulullah Muhammad SAW. Tapi kalau beliau bukan dia, lalu siapa? Paulus ahli kitab, penulis Bible ahli kitab, bukan orang yang buta huruf. Di original teks tertulis Mahmed. Subhanallah. Itu juga ada dalam Kidung Agung 5 nomor berapa itu? Nomor 16 kalau nggak salah. Mahmed artinya pujian. Ya. Pujian, pintumu akan tertulis pujian. Dindingmu, tembok-tembokmu akan tertulis selamat. Berarti di situ Islam dan Nabi Muhammad, dan itu nubuatannya ada tertulis di dalam Yesaya 60 nomor 15 nomor 18. Subhanallah. Subhanallah, subhanallah. Bagaimana kemudian dinding-dinding kotamu, gerbang-gerbangmu akan tertulis Shalom, Salam, Islam, dan orang akan memuji dengan pujian itu Muhammad. Subhanallah. Yang terpuji. Subhanallah. Nubuatan itu ada. Nubuatan Yesaya 60, 62 dan seterusnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saya kira begitu, Bung. Cikrudut Indonesia. Iya. Kan katanya Tuhan yang punya hati. Dan satu hal, kalau kita mengucapkan bersaksi, itu ada 5 kategori, Bang. Itu betul, Bang? Bersaksi ada 5 kategori, maksudnya gimana ini? Bersaksi kan tidak perlu kita melihat. Itu di dalam hati katanya. Iya. Memang betul. Yang diuraikan di awal tadi itu. Iya. Bahwa kita bersaksi, jasad bersaksi, pemikiran bersaksi, hati bersaksi, jasad bersaksi. Tiada Tuhan selain Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, dan seterusnya. Itu iman. Kesaksian kita itu iman. Kepercayaan itu masih tataran di bawah. Percaya, habis itu yakin, di atas yakin, itu disebut iman. Kalau ada HP, saya simpan di tangan saya, lalu HP-nya aku masukkan ke dalam saku. Percayakah Anda bahwa di dalam HP saya ini, di dalam saku saya ini ada HP? Percaya. Setelah itu, apa? Yakin? Yakin. Anda beriman? Tidak pas. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Kalau di tempat lain itu hanya percaya, yakin, percaya, yakin. Hanya itu aja muter-muter. Tapi iman tidak sampai kepada mereka. Kenapa? Karena iman itu adalah keyakinan sepenuh hati kepada hal yang gaib
bahwa hal itu adalah nyata, mutlak, absolut. Pencipta langit dan bumi itu tak terlihat oleh jasad kita, namun nyata dalam kehidupan kita. Itulah yang disebut iman. HP ku simpan di saku, Anda percaya? Percaya. Anda yakin? Saya yakin. Anda beriman kepada HP yang ada di saku? Nggak nyambung. Saya percaya kepada Pak Prabowo, percaya. Saya yakin kepada Pak Prabowo, percaya. Saya beriman kepada Pak Prabowo, cocok nggak? Nggak cocok. Jadi iman itu hanya ada di Islam. Kenapa orang itu percaya bahwa Yesus itu Tuhan? Karena dia pernah melihat. Orang-orang pernah melihat. Kenapa dia yakin? Karena mereka yakin atas mujizat-mujizatnya. Kenapa dia beriman kepada Yesus? Nah, itu nggak nyambung. Nggak nyambung karena imannya bukan pada tempat yang cocok. Kalau dikatakan beriman Yesus adalah nabi, itu baru cocok. Beriman Yesus Tuhan itu nggak nyambung. Beriman Prabowo adalah presiden, itu nyambung. Beriman Prabowo adalah Tuhan, itu nggak nyambung. Percaya dia adalah presiden, betul. Tapi beriman dia adalah presiden itu keliru. Makanya iman itu hanya ada di Islam. Makanya suruhannya ya ayyuhalladzina amanu. Selalu orang-orang beriman yang diseru. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman. Apa orang-orang beriman ini? Orang yang percaya sepenuh hati, orang yang yakin sepenuh hidupnya bahwa tiada Tuhan selain Allah. Janganlah engkau mati selain kau mati dalam keadaan selamat. Ini Quran. Tapi kalau di tempat abang ini Roma 8:10, jikalau Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Orang di seberang mati karena dosa, umat Islam mati karena selamat. Illa wa antum muslimun wala tamutunna ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, taqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wala tamutunna illa, dan janganlah engkau mati kecuali wa antum muslimun, kamu dalam keadaan selamat. Apa keadaan selamat itu? La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mati, maka dakhalal jannah, surga. Karena matinya mati selamat. Tapi kalau yang di sebelah, sekali lagi, jika Kristus ada dalam kamu, maka kamu mati di dalam dosa. Mati karena dosa. Mati loh, mati. Mati karena apa? Mati karena dosa. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Ya memang betul. Apakah rohnya umat Islam mati? Enggak. Semua roh manusia tidak mengalami mati. Yang mati tubuh. Bedanya, rohnya Islam, rohnya Kristen sama-sama hidup. Jasadnya Kristen, jasadnya Islam sama-sama mati. Bedanya cuma ada satu titik. Jasadnya umat Islam mati karena selamat, jasadnya Oten mati karena dosa.
Ngeri itu, ngeri. Dan semoga saja saudara-saudara saya Kristen sadar akan apa yang tertulis di dalam Bible. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Ketika mereka mencoba untuk melakukan makar terhadap Nabi Isa, terhadap Nabi Musa, terhadap kitab Torah, terhadap kitab Injil, apa kata Allah? Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka ingin melakukan makar, tipuan, penyesatan terhadap kebenaran Allah dengan diutusnya Nabi Isa alaihissalam, dengan datangnya Al-Masih kepada mereka. Mereka ingin melakukan tipu muslihat, mereka ingin menipu Allah, menipu para nabi, menipu kitab suci. Akan tetapi kata Allah, aku membalas tipuan mereka, sebab aku Tuhan pencipta langit dan bumi adalah sebaik-baiknya pembalas kejahatan. Mereka ingin buat makar, tapi ternyata tangannya sendiri yang menorehkan. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Harusnya kalau tidak ada kemudian makar yang mereka buat, harusnya ketika Tuhan tidak ikut campur tangan akan kebenaran Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini, harusnya mereka menuliskan yang lurus-lurus saja sesuai dengan misi. Apa itu? Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuhmu mati karena berkat. Itu baru. Maka tubuhmu mati karena keselamatan. Karena tubuhmu mati karena ingin diselamatkan. Oh, salah kalau begitu. Karena tidak sesuai dengan yang tertulis. Yang ada tertulis seperti itu di Islam. Illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan selamat. Tuh, kata Islam tuh. Indahnya di Islam. Mati pun selamat. Hidup selamat. Mati selamat. Bangkit selamat dong. Seperti itu. Apa pula ini si Cecep? Karena tubuhmu mati diseruduk kebo. Mana ada kayak gitu, ada aja. Oke saudara, saya kira seperti itu. Kita kembalikan kepada hostnya atau moderator. Allahu Akbar, Masya Allah. Bang, terima kasih bang ya. Sama-sama bang. Pelajaran malam ini. Amin. Lain kali lagi boleh kan? Boleh. Silakan aja. Kami siap selama saudara Kristen kami tidak menghujat, tidak kesurupan, kami akan menjawab semua pertanyaannya. Silakan. Yang kesurupan itu kalau akal tidak dipakai. Ya, betul. Karena betul itu. Logika, kalau kita berbuat baik, pasti orang membalas kebaikan. Masya Allah. Iya. Betul. Jadi kalau ingin bertanya ya tanyakan ya yang kita tidak tahu. Masya Allah. Iya. Oke. Silakan. Terima kasih saudara, terima kasih. Al-Quran mengatakan fa'afu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah, hatta ya'ti Allah bi amrih, sampai kemudian Allah memberikan perintah. Innallaha, sungguh. Jadi di situ Allah di ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 109. Innallaha, sungguh Allah, ala kulli, atasnya segala syai' qadir, atasnya segala sesuatu, artinya Allah itu maha kuasa. Kulli, segala kuasa, maha kuat. Allah itu maha kuat, maha kuasa. Pokoknya tidak ada kelemahan padanya.
Inilah yang Allah gambarkan dalam Al-Quran. Jadi ketika orang-orang kafir memiliki kedengkian, kebencian kepada kita umat Islam, mengajak kita kemudian kepada kekufuran, setelah kebenaran jelas bagi mereka, selama mereka tidak memerangi kita, tidak menghujat, tidak melakukan sesuatu penistaan, maka kata Al-Quranul Karim, fa'afu wasfahu, maka maafkanlah dan berlapang dadalah. Saya kira begitu. Silakan Saudara Hidar Jaya. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Islam, boleh nanya nggak? Mau nanya apa? Ini apa namanya, waktu sholat tuh kan ada suara di dalam itu, tapi suara itu jahat sekali. Itu gimana cara apanya menanggulanginya? Apa namanya? Apa itu? Supaya nggak ada suara-suara lagi dalam, ya kita kan sholat pokoknya baca apa, kita baca Al-Fatihah terus ada suara-suara. Suara apa, Bang? Ya ada suara di dalam itunya, Bang. Dalam mana? Tapi ya, suara siapa? Agak suara hati itu gimana ya? Kalau itu tuh susah dijelaskan. Aku juga bingung, Bang. Suara siapa? Oh begitu ya, Bang ya? Iya. Oke lah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maksudnya Abang ini mungkin ketika sholat pemikiran kita kemana-mana, tidak khusyuk. Tapi kalau ada suara berarti sudah mulai ada kelainan itu. Coba periksa di psikiater. Tapi kalau hanya pemikiran, seakan-akan kita dibawa kepada materi dunia, itu bukan suara, itu karena kurang khusyuk aja. Bisa diobati dengan ruqyah atau perbanyak istighfar atau perbanyak berzikir. Itu abangku. Perbanyak istighfar, perbanyak berzikir. Hadirkan keadaan kita sedang berhadapan dengan pencipta kita. Kalau misalnya Anda dipanggil untuk menghadap ke Bapak Presiden, apakah mungkin Pak Presiden ada di depan kita, lalu yang Anda pikirkan itu panci di rumah, yang Anda pikirkan galon, yang Anda pikirkan kemudian anak-anak lagi main-main di rumah. Kalau Anda seperti itu di hadapan Pak Prabowo, berarti ada kelainan. Gitu, Bang. Pak Prabowo Presiden datang kemudian mengundang Anda ke istana, lalu Anda bertamu di rumahnya, Anda duduk di depannya, Anda malah memikirkan ayam yang ada di rumah. Sampai Prabowo bilang, Pak, hei, Pak. Lah, ini ada kelainan jiwa orang ini. Pak, Bapak lagi ngomong sama saya. Tapi yang Anda pikirkan hanya ayam, pinjol. Kok pinjol sih? Nah, itu berarti Anda tidak sedang konsentrasi penuh dengan orang yang sedang Anda bicarai. Kalau kepada Bapak Prabowo saja kita harus konsentrasi memperhatikan gerak bibirnya, suaranya, mimiknya, gerakan matanya, kedipan matanya, goyangan tangannya, sampai-sampai kita bernapas pun susah, apalagi kepada pencipta kita. Makanya orang-orang yang tembus batinnya itu baru bergerak aja untuk mengambil air wudhu, dalam hatinya hanya ada kebesaran Allah. Allah, 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 Allah. Itu orang yang hatinya bersih. Baru mau wudhu saja itu sudah hatinya Allah. Allah. Sama seperti ketika Anda mendapatkan undangan
bulan 7 tahun 3 sebelum Masehi, saudara Hidar Jaya diminta untuk menghadap kepada Fir'aun. Nah, ini masih lama. Itu. Tapi Anda sudah tidak bisa tidur memikirkan itu. Wah, saya harus menghadap ini. Anda sudah mulai hafal kalimat apa saja yang akan aku sampaikan. Dah hafal sampai hari demi hari mendekat pada waktu yang sudah ditentukan untuk ketemu dengan Fir'aun, berarti mundur. Dengan Pak Prabowo lah, dan presiden yang kita cintai ini. Apalagi dengan pencipta langit dan bumi yang telah menciptakan alam semesta ini. Sempat-sempatnya Anda sholat pikirkan pinjol. Sempat-sempatnya Anda sholat mikirkan cudol. Tapi kalau itu pun terjadi, sahabatku, saudaraku, caranya, solusinya perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar, permantap ilmu tauhidnya. Kemudian sering baca ayat suci Al-Quran. Sering-sering ngaji. Sering ngaji, lembutkan hati, dengarkan orang membaca Quran. Wadda kathirum min ahlil kitab law yurdunakum min ba'di imanikum kuffara hasadam min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqqa fa'fu wasfahu hatta ya'tiyallahu bi amrih innallaha ala kulli syai'in qadir. Ketika baca yang Anda bayangkan suara Anda sendiri. Yang Anda bayangkan adalah kebesaran Allah. Itu untuk obat tidur juga tuh, yang susah tidur. Apakah saudara Nidar ini susah tidur? Iya bang. Susah tidur kan? Nah itu. Sering begadang. Nah itu dia, susah tidur, maka sering-sering baca Quran. Sering baca Quran. Insya Allah. Terima kasih pencerahan ya bang. Insya Allah. Iya. Saya laksanakan. Iya. Jadi kalau mau sholat, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya kepada saudara Hidar kita ya. Siapapun itu yang susah khusyuk dalam sholat, ya seperti teori-teori yang tadi. Mudah-mudahan bisa diperhatikan. Silakan. Masih ada lagi? Selamat malam YouTube. Iya, assalamualaikum bang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Islam bang kan, tapi saya mau izin penjelasannya bang. Kan oten-oten itu bang sering mengatakan kita yang Muslim ini, saya paling gak suka dibilang nyembah batu, ajaran seperti itu kan bang. Izinlah bang penjelasannya. Iya, nyembah batu. Iya, nyembah Ka'bah, pokoknya dibilang nyembah apalah bang. Iya. Jadi menyembah berasal dari kata hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, gurundaku dan semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Jadi menyembah berarti kita menghambakan diri. Kalau kita menghambakan diri, berarti kita mengabdikan diri. Kalau kita mengabdikan diri, berarti segala sesuatu daya upaya kita lakukan untuk objek atau hakikat yang kita sembah. Apa yang umat Islam telah lakukan terhadap batu ini? Kalau dia adalah Tuhan,
apakah umat Islam kemudian menyimpankan kotak amal di samping batu Hajar Aswad, setiap ada yang cium dilap-lap batu Hajar Aswadnya lalu kasih amplop di kotak itu? Tidak. Yang kita lihat justru yang penuduh. Yang penuduh ini yang membuat patung lalu gantian antri mencium patung tersebut. Kenapa dia lakukan itu? Ya, karena itu Tuhannya. Umat Islam untuk menjawab ini sangat mudah. Al-Quranul Karim menjelaskan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dalam Al-Quran agar menyembah Rabb dari alam semesta ini. Kita tidak disuruh menyembah kepada batu. Sedangkan nyata bagi kita batu itu adalah makhluk yang tidak bisa ngapa-ngapain. Kita hanya sujud menghadap. Karena prosesi ibadah Islam itu ya sujud. Itu hanya arah kiblat. Tidak ada satu manusia muslim yang membuat bangunan semisal Ka'bah atau miniatur Ka'bah kemudian ditaruh di masjid untuk disembah. Gak ada. Atau umat Islam menggantungkan karikatur Ka'bah di lehernya. Pernah lihat? Pernah nggak saudara lihat ada umat Islam menggantung karikatur Ka'bah di leher? Tidak ada, Guru. Saya belum pernah lihat itu. Tidak ada. Tapi kalau ada karikatur orang yang terpajang di tiang, ya banyak, berarti itu Tuhannya. Kalau kita umat Islam tidak. Cuman memang keadaan umat Islam itu dalam beribadah memiliki arah. Arahnya ke Ka'bah sana, ke Mekah. Itu. Sebenarnya pertanyaan itu muncul bukan karena ingin mencari kebenaran, enggak. Pertanyaan itu muncul karena iri. Mereka iri. Karena kenapa? Andai saja mereka bisa terangkat ke langit nih, terangkat mungkin sekitar berapa kilometer ke atas 100 kilo supaya matanya itu bisa melihat keadaan bumi. Setiap kali kemudian ada takbir, misalnya maghrib, Allahu Akbar, maka dari atas sana dia akan melihat manusia di bumi itu, umat Islam, seperti kuncup bunga yang mekar. Begitu dia ada sujud semua tepat. Sami Allahu liman hamidah. Terangkat lagi, dan mengarah kepada satu titik. Itu simbol tauhid, bahwa yang harus diibadahi itu hanya Allah, bukan beribadah kepada yang lain, bukan beribadah kepada makhluk, bukan, tapi hanya tertuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang Anda harus pahami. Perintah sujudnya. Jadi tidak ada itu. Kita ibadah dituduh menyembah batu karena kita ibadahnya menghadap ke sono. Nah, bagaimana kalau menghadap ke suatu tempat lalu dikatakan kita menyembah sesuatu itu? Tanya kepada mereka, setiap kamu ke gereja, kamu itu menghadap kemana? Menghadap ke batu juga, bukan? Entah itu batu pondasi yang ada di depannya, entah batu sakarnya pendeta. Karena pendetanya berada di depan. Apakah kami juga boleh mengatakan kamu menyembah batu sakar, Pak Pendeta? Kan begitu. Kenapa bisa begitu? Ya karena setiap kalian datang ke gereja, kalian menghadap ke pendeta. Kalian ke gereja ibadah nggak? Ibadah. Menyembah nggak? Menyembah. Menghadap kemana? Ayo, jujur. Menghadap kemana? Oh, hari Sabtu, hari Minggu kemarin kami menghadap ke utara. Terus minggu yang kedua bulan ini menghadap ke selatan.
Habis itu minggu ketiga nanti menghadap ke timur. Habis itu nanti menghadap ke barat. Kalau itu alasannya, lantas katakan kepada mereka, kalau begitu kamu punya Tuhan 4. Kenapa? Ya karena hari minggu ini kau menghadap ke biji sakar. Minggu depan kau menghadap kepada jam dinding. Minggu depan kau menghadap kepada palang pintu. Minggu depannya lagi kau menghadap ke toilet. Banyak kali Tuhan kau. Karena ternyata kau menuduh kami menyembah batu karena kami menghadap ke sana. Padahal itu hanya arah ibadah. Yang mana Tuhanmu yang maha kuasa di situ? Biji sakar, jam dinding, palang pintu, atau toilet? Mampus. Itu cara membantahnya itu seperti itu. Karena seluruh nabi yang ada di dalam Bible juga menghadap ke bait sucimu. Aku merendahkan diri, aku membasuh tangan, kaki dan wajahku untuk sujud menghadap kepada bait sucimu. Bible menjelaskan itu. Matius 26 nomor 39. Lalu Yesus kemudian sujud. Menghadap kemana Yesus sujud? Ayo. Menghadap kemana Yesus sujud? Kalau dikatakan umat Islam menghadap ke batu, maka Tuhannya adalah batu. Yesus tanya, Yesus sujud menghadap kemana? Pohon ara. Tuhannya berarti pohon ara gitu maksudnya. Dan kalau itu betul, mereka memaksakan kehendak dengan pertanyaan itu. Berapa banyak toilet yang ada di depan gereja mereka? Toilet-toilet yang ada di rumah-rumah penduduk, yang ada di depan mereka, di mana mereka menghadap ke sana dalam ibadah di gereja. Apakah boleh kita mengatakan mereka penyembah toilet? Itu pertanyaan keputusasaan karena cemburu iri melihat kekompakan umat Islam dalam beribadah. Mereka yang Katolik gerejanya berdekatan itu cuma 50 meter. Yang satu menghadap ke cincong, yang satunya menghadap ke concong, yang satunya menghadap ke cincing, yang satunya menghadap cincung cuang. Tak ada persatuan. Rumah ibadahnya Islam itu aja bersatu, apalagi hatinya. Arah ibadahnya saja satu, apalagi Tuhannya. Itu kemenangan bagi kita. Pertanyaan itu muncul karena iri, dengki, sirik melihat kekompakan umat Islam, sirik melihat kemudian kekuatan umat Islam, gentar dan takut melihat bagaimana umat Islam itu bersatu dalam gerakan keislaman, baik ibadah maupun yang lain. Saya kira begitu, teman. Silakan. Nanti mungkin ada dilanjutkan oleh Ustadz kita kalau ada yang ingin disampaikan. Waktu dan tempat disilahkan. Saudara Rama. Alhamdulillah, jawaban yang sangat detail Bang Juma. Alhamdulillah, Masya Allah. Itu pertanyaan lawakan itu. Banyak orang buat pingsan gara-gara bertanya begitu Bang. Iya Bang, soalnya Bang, lab sebelah, oten-oten sebelah itu selalu aja itu yang ditanyakan. Jadi kita yang umat-umat Islam yang dangkal itu diserang terus Bang. Mau kita naik, bingung juga mau jawabnya kayak mana kan gitu Bang. Iya. Terus ada lagi serangan yang terus dilakukan oten-oten itu yang yang membantah, yang bilang katanya lah Nabi kalian itu nikah sama Isa yang usianya masih 6 tahun. Di situ aku menyatakan ya, cuman saya mengatakan sama orang itu ya memang dinikahi, tapi satu rumah kan di usia 9 tahun itu ya kamu. Iya, betul. Itu pun setelah Siti Aisyah sanggup untuk bergaul dengan suami. Mertua yang menyatakan kepada menantu, istrimu sudah bisa bergaul denganmu layaknya suami dengan istri. Dia sudah bisa masak, dia sudah kemudian menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Baru serumah. Kenapa ribut dengan rumah tangga orang? Itu kan halal. Bagaimana dengan mereka? Kalau cuman karena faktor itu, orang menikah sejenak setelah mereka mengatakan umat Islam nabinya seperti itu,
Nah, bagaimana dengan mereka? Berpikir enggak mereka itu? Nabi Muhammad manusia menikah dengan istrinya Siti Aisyah. Ada yang dilanggar? Tak ada yang dilanggar. Norma apa yang dilanggar? Hukum apa yang dilanggar? Oh, hukum apa? Hukum apa? Emang kau hidup di 1400 tahun silam? Itu adalah keadaan di mana itu lumrah pada saat itu. Bahkan kita santer mendengarkan nenek-nenek kita dulu menikah masih kelas 5 SD. Mereka sudah menikah. Tapi itu bagi saya juga karena iri, dengki. Kemungkinan karena irihnya itu ada kaitannya dengan kaum Hawa perempuan. Kalau saya boleh titip pertanyaan kepada mereka, tanya juga. Oke lah, nabiku Nabi Muhammad menikah lalu serumah dengan istrinya yang sah, di mana istrinya usia 9 tahun. Tapi bolehkah saya bertanya, kenapa Tuhanmu mesti isap puting wanita dewasa? Ya kan ya? Kalau seorang manusia menikahi wanita, ya wajar kan, memang sudah satu pasang kodrat. Tapi kalau Tuhan isap puting, gimana dong? Iyalah. Iya bang, iya. Tertulis di kitab mereka. Bab 27 nomor 11. Alamat. Oke bang, terima kasih. Siap. Mungkin ada lagi saudara-saudara muslim yang ingin bertanya. Saya izin turunnya bang ya, host. Iya, silakan. Wah, sempat-sempatnya ngetik ini Bang Jailani. Karena nikmat keman. Waalaikumsalam. Sempat-sempatnya dia. Karena nikmat katanya. Wah, ternyata Tuhan butuh kenikmatan gituan juga. Memang. Itu pertanyaan. Cuman bertanya doang. Kenapa harus begitu? Bukankah malaikat aja bisa turun dalam keadaan langsung menjadi dewasa? Kalau dia memang tujuannya untuk memperkenalkan dirinya Tuhan, kenapa kudu dari bayi? Apa yang ingin diajarkan dari bayi itu? Sementara usia 13 tahun sampai 29 tidak tercatat di dalam kitabmu. Kenapa nggak turun langsung dewasa aja? Ada apa mas? Aku adalah Tuhan. Nah itu. Kenapa harus jadi bayi dulu? Allahu Akbar, Masya Allah. Oke, saya kira seperti itu teman-teman. Saya tidak itu hanya titip pertanyaan doang. Jangan marah. Itu kan ada di kitab Lukas 11 nomor 27. Kan tertulis begitu. Kalau dia Tuhan, kenapa sih dia harus turun ke bumi? Miut nenek. Iya toh? Oke, selamat pagi. Aku jawab dulu ya, Juma. Apa itu? Siapa yang bertanya? Oke, tadi kau katakan, kenapa Tuhan mengisap puting orang dewasa? Itu Yesus mengisap putingnya ibunya Maria. Berarti kalau kau sewaktu bayi mengisap puting ibumu, berarti kau mengisap puting orang dewasa. Ya pastilah karena ibuku dewasa. Saya anaknya, kan gitu. Ayo. Sama seperti Yesus. Yesus itu anaknya Maria. Berarti saudara ini menyembah kepada anaknya orang. Anak orang nih, baru tahu gue. Ngaku dah. Keceplosan deh. Kalau aku nyembah anak orang. Ya, buka dulu di Filipi 2
Filipi 2 ayat 8. Ya justru itu yang jadi masalah. Ngapain dia harus turun? Ngapain dia harus isap puting? Kan bisa langsung dewasa aja, langsung gondrong berkumis. Seperti kedatangannya yang kedua kan langsung dewasa dia. Kalau dalam keadaan dewasa dia lahir itu bukan manusia. Oh berarti kamu akui Tuhanmu manusia? Yesus Manusia? Yesus manusia. Oh, tapi Paulus yang datang kepadanya bukan manusia. Ayo, mana yang betul? Ya karena sewaktu menjumpai Paulus, Tuhan itu sudah tidak berwujud manusia lagi, sudah naik ke surga. Oh, kata siapa? Yang tidak berwujud manusia itu bukan Yesus. Yesus itu selama-lamanya manusia. Nggak pernah Yesus itu berubah jadi kuntilanak, jadi hantu, jadi popo, parakang, padahal nggak ada. Yesus selama-lamanya manusia. Ada-ada aja Burasmini. Akui aja bahwa yang datang kepada Paulus itu memang makhluk halus yang memakai nama Yesus untuk menggenapi nubuat Yesus. Datang penyesat memakai namanya. Bilang aja gitu. Kok Yesus pula yang manusia dibawa-bawa? Yang bukan manusia, yang bukan manusia. Yang manusia, yang manusia. Jangan digabung dong. Makanya orang Kristen itu disebutkan di dalam Roma 8:10, barang siapa ada Kristus di dalam dirinya, maka tubuhnya mati karena dosa. Kenapa? Ya karena Paulus tahu ajaran yang dibawa ini memang membawa manusia kepada kematian, kebinasaan kekal. Itu Paulus itu yang mengatakan itu. Makanya di situ tidak disebut nama Yesus kan? Kenapa? Karena Kristus itu artinya masih belum jelas. Yesus itu banyak. Di mana dikatakan Yesus itu banyak? Yesus sendiri yang mengatakan. Sebab Kristus palsu. Nah, Paulus mengatakan jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Begitu. Jadi ya Kristen ini bermatian karena dosa. Berarti orang Kristen ini menurut data itu semuanya akan masuk ke neraka memang. Pantaslah Yesus mengusirnya. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Oh ternyata karena memang mati karena dosa. Inilah orang Kristen. Itu dalil tertulis. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Amit-amit. Siapa mau? Kalau kita di Islam mati karena selamat. Illa wa antum muslimun. Kalau dia mati karena dosa. Burasmi. Ya. Tubuh mati karena dosa. Dosa tempatnya surga atau di neraka? Gimana? Paman. Ternyata Kristen semuanya ke neraka. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Tidak, itu salah. Kristen tidak semuanya ke neraka. Itu ditulis di dalam kitab dan Anda sudah mengakui barusan. Tidak. Tubuh mati karena dosa. Dosa kemana? Neraka. Nah, coba Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam kamu. Nah, siapa yang ada Kristus di dalam tubuhnya? Kristen. Tubuh, maka tubuh memang mati karena dosa. Kristen kemana tuh? Ya ke neraka. Jangan kau rubah dalilnya. Tadi kau sudah menjelaskan, mengatakan itu. Ya tubuh memang mati. Karena? Tubuh akan kembali menjadi tanah. Itu karena kutukan. Karena apa? Ada. Mati karena dosa. Terus kalau dosa dipertanggungjawabkan di mana?
Dosa dipertanggungjawabkan di akhir zaman. Di mana dipertanggungjawabkan? Di surga atau di neraka? Di bumi dipertanggungjawabkan. Dompala. Lame-lame. Inilah kalau beragama cuman modal agama percaya saja, nggak mau belajar. Kitabmu sendiri yang mengatakan itu. Kitabmu yang mengatakan itu. Tubuhmu yang bangkit nanti itu adalah tubuh fana, tubuh biologis. Tubuhmu yang berdosa itu akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk dibakar di neraka. Baca nomor 11-nya itu. Yang dibangkitkan adalah tubuh fana. Apa tubuh fana itu? Ya tubuh biologis ini. Itu akan dibangkitkan kembali. Untuk apa? Untuk dipertanggungjawabkan. Untuk menerima hasil dari pekerjaan. Baca kitab saudara Yohanes 5 nomor 29. Apa kata Yesus? Orang yang benar akan dibangkitkan untuk mendapatkan hidup yang kekal. Orang yang bersalah dibangkitkan untuk dihakimi di neraka. Itu kata Yesus. Manusia dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Nah, kata Paulus, jika Kristus ada di dalam kamu, maka, kata Yesus loh, kata Paulus loh, maka tubuh memang mati karena dosa. Berarti Kristen ini dicetak memang untuk mengisi neraka berdasarkan dalil itu. Tapi wajarlah kalian itu ke neraka. Wajar, kenapa? Karena di dunia ini kalian kan sudah puas-puasin kan? Seluruh binatang bisa kau makan, seluruh cairan bisa kau minum. Betul? Tidak ada yang haram dalam agamamu. Dan kamu bukan lagi merasa di dunia ini sebagai hamba Tuhan. Kau merasa di dunia ini sebagai anak Tuhan. Sehingga kalian bukan lagi menghambakan diri. Tetapi kalian itu adalah orang-orang merdeka. Orang-orang merdeka kalian itu. Wajar. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini sudah surganya orang-orang kafir. Maka semua bisa kau rasakan sekarang. Semua bisa kau nikmati sekarang. Tak ada yang haram di dalam agama kamu. Coba tunjukkan apa yang haram dalam agama Kristen. Ada? Nggak ada. Ada. Kenapa? Kenapa tidak ada yang haram dalam agama Kristen? Kenapa? Karena dunia ini adalah surganya bagi orang-orang kafir. Ad-dunya sijanul mu'min wa jannatul kafir. Dunia ini adalah surganya orang kafir. Ada yang haram Juma, ada yang mana? Apa yang haram dalam agamamu? Yang haram bagi kami adalah pikiran kotor yang Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Mana dalil? Ya, sedangkan Paulus sudah mematikan pikiran orang-orang Kristen. Mana dalilnya? Haram berpikir mana? Mana dalil? Gak ada. Cari ada, itu kan? Mana? Coba sebutkan. Yesus katakan, buka aja di Google ya. Yang banyak cerita. Dengar, yang haram di dalam kitab yang kamu genggam itu adanya di Imamat, adanya di Ulangan. Tidak, ini di Perjanjian Baru. Ya silakan Anda tunjukkan. Mana tunjukkan yang haram di dalam agamamu. Tunjukkan. Ya dengar dong aku jawab. Bukan masalah apa makan yang haram. Mana. Tetapi apa yang kotor yang keluar dari dalam hatimu, itulah yang haram. Enggak, mana ada haram di situ, be. Dasar penyesat. Itu najis, tame dengan haram itu beda, Cak Kongkong. Jangan asal ngomong ente. Saya tahu dalilmu itu. Saya tahu dalilmu. Kamu ingin mengatakan bahwa apa yang tertulis dalam kitabmu itu adalah sebuah kebenaran. Matius 15. Najis dengan haram itu beda, Cak Kongkong. Jangan kau samakan. Najis beda. Sama kami tidak ada kata-kata najis. Lah, di dalam kitabmu itu tame itu najis. Matius 15 nomor 1 sampai nomor 20 ketika kemudian murid-murid Yesus makan tanpa cuci tangan. Inilah kalau agama cuman seruduk aja kayak babi. Makanya kau belajar dalam agamamu itu tidak ada yang haram. Yang kau maksud tadi itu najis, tame. Kami yang tercatat di Alkitab itu haram. Yang haram itu tidak ada. Mana coba. Ada yang haram. Contoh di Imamat 11 nomor 7 itu haram. Ulangan 4 itu haram. Betul.
Tapi kalau dalam agama Kristen tak ada yang haram. Apa yang haram? Mana dalilnya? Kenapa kalian mati dan masuk ke dalam neraka? Karena kalian sudah menjadikan dunia ini surga kalian. Mau kubacakan dalilnya. Bagaimana kalian menganggap dunia ini surga? Galatia 5 nomor 1 nomor 2. Yesus Kristus telah memerdekakan kita dan memerdekakan dan membebaskan kita dari apa? Apa itu kuk? Beban. Beban apa? Penghambaan. Baca dalilmu tuh. Kamu itu adalah manusia-manusia yang sudah dimerdekakan dari beban penghambaan. Makanya kalian itu bukan lagi menghambakan diri kepada Tuhan, tapi merasa pewaris. Kalian itu menyetarakan diri kalian dengan Tuhan. Yang ingin menyetarakan dirinya dengan Tuhan itu cuma sibilisis. Itu. Makanya Al-Quran mengatakan bahwa surgamu itu di dunia ini. Kamu hanya merasakan nikmatnya hidup itu di dunia. Nanti di kehidupan berikutnya neraka kekal tempatmu. Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sudah jelas-jelas Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Malah dikenalnya sebagai Tuhan. Kan koplak. Hidup kekal. Mengenal Yesus sebagai apa? Resmi. Mengenal Yesus sebagai apa untuk memperoleh hidup yang kekal? Kaku kan lidahnya? Gak bisa ngomong. Karena selama ini kalian itu tidak mengenal Yesus. Kalian hanya mengenal makhluk yang datang kepada Paulus yang memakai nama Yesus. Oke. Mengenal Yesus yang engkau utus. Ya kan? Yang engkau utus. Gitu. Coba tanya dulu kenapa? Allah, siapa yang diutus itu? Terus kenapa kau Tuhan kan kalau dia hanya utusan? Siapa yang diutus itu? Iya, siapapun itu. Mau dia Buntiti ke? Oke, siapa yang diutus itu? Coba. Ya manusia lah pasti. Manusia yang diutus. Bukan begitu. Mengenal Yesus yang engkau utus. Sekarang pertanyaannya, Yesus ini mau dikenal sebagai utusan atau mau dikenal sebagai Tuhan? Bukan. Yang engkau sekarang pertanyaannya siapa yang diutus Allah yang itu? Diutus ini ya utusan. Ya utusan dengan diutus itu namanya apa? Itu apa? Hanya penggunaan keawalan. Pandai-pandaian. Kamu ingin memperkaos ucapan Yesus. Kenapa? Kamu ingin melantik makhluk Kristus yang datang kepada Paulus. Kamu ingin meninggikan derajat makhluk yang datang kepada Paulus itu dengan menjual nama Yesus. Udah selesai. Yesus dia mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus yang engkau utus. Dikenal sebagai apa? Utusan. Tapi kamu ingin enggak. Utusan yang dimaksud itu adalah karena kenapa demikian? Kamu ingin meninggikan derajat makhluk Kristus yang datang kepada Paulus dengan memakai nama Yesus. Utusan itu siapa? Utusan itu manusia. Manusia itu siapa namanya? Yesus. Ya, Yesus itu siapa? Manusia. Yesus itu siapa? Manusia utusan. Kita buka dulu di Matius 1 ayat 26. Ya. Apa? Maria akan melahirkan namanya Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya. Dia menyelamatkan umatnya dengan cara umatnya mengakuinya sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan. Ayo, menyelamatkan umatnya Bani Israel dengan menerima Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan. Sederhana kok itu. Katakan kan? Bani Israel umatnya Yesus. Bani Israel umatnya Yesus akan memperoleh keselamatan apabila Yesus mereka kenal sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan.
mengenal Yesus itu inilah hidup yang kekal itu, mengenal Allah satu-satunya yang benar. Berarti Allah itu satu-satunya yang benar. Allah Israel itu satu-satunya yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Nah, mengenal itu berarti kita harus mengenal keseluruhan, mulai dari malaikat Gabriel menjumpai Yusuf dan Maria sampai kepada Ya, dia dikenal sebagai apa? Dia dikenal sebagai apa? Kita kenal gitu Kenal loh. sebagai apa? Nah, malaikat Gabriel mengatakan kepada Maria dan Yusuf, Maria akan melahirkan anak laki-laki namanya Yesus. Ya udah, kita kenal itu, oke. Menyelamatkan umatnya. Iya, betul. Dengan cara apa umatnya dengan cara apa diselamatkan umatnya? Dengan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan atau sebagai Tuhan? Kalau menyelamatkan umat manusia itu pastinya hanya Tuhan yang mampu. Oh, berarti Anda tidak mengenal Yesus. Berarti Anda tidak mengenalnya. Karena Yesus itu hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan bagi Bani Israel. Inilah bukti bahwa yang Anda ingin usung di sini adalah Tuhan Kristusmu yang datang kepada Paulus. Kau ingin dia itu kau sembunyikan. Kau ingin memaksakan anak Maria naik level. Padahal sesungguhnya yang ingin kau jual itu adalah Kristus palsu yang datang kepada Paulus. Kamu memaksakan anak Maria dengan berbagai macam analogi, dengan berbagai macam asumsi. Padahal Yesus anak Maria hanya ingin dikenal sebagai utusan Tuhan. Kamu meminjam namanya untuk mempromosikan Tuhan kau yang keluar dari tanah pada hari ketiga. Kau ingin mempromosikan Tuhanmu yang datang di Pulau Patmos yang di pahanya ada tato. Kamu ingin mempromosikan Tuhanmu yang datang kepada Paulus yang bukan anak manusia itu, dengan memakai nama Yesusku. Nama Yesusku yang adalah nabi kepada Bani Israel, kau ambil namanya untuk kau jual sembahanmu yang keluar dari hari ketiga dari tanah itu, dari kubur. Jangan kau paksakan Yesus kami untuk menjadi Tuhanmu. Tuhanmu itu beda. Tuhanmu itu memang namanya juga Yesus Kristus, tapi dia bukan manusia. Jangan kau paksa-paksa. Kau harus mengenal Yesus itu. Kau baca di dalam kitab Matius ini, kau harus mengenalnya bahwa dia itu adalah kampret. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis bahwa seluruh pekerjaan yang engkau berikan, yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa lah yang telah mengutus aku. Pret. Kau mau memaksakan orang yang sudah bersaksi tentang keberadaannya? Aku bersaksi semua mujizat yang aku lakukan. Mujizat itulah yang bersaksi tentang aku bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Di situ siapa yang mengutus? Bapa. Yang diutus siapa? Yesus. Jangan kau bolak-balik, bolak-balik hanya gara-gara ingin kau jual Tuhan yang keluar dari kuburmu itu yang make nama Yesus kami. Paham? Enak aja nyembah kepada roh-roh Yesus yang dibawa. Yesus itu bukan makhluk roh. Yesus itu makhluk biologis. Itu benar. Sedangkan yang kau sembah itu roh. Yang kau sembah itu roh. Kejang-kejang. Kenapa kamu kejang-kejang? Kamu yang kejang karena kamu tidak mampu kemudian menjual Tuhanmu tanpa mengais-ngais Yesus utusan Tuhan untuk Bani Israel. Coba, yang datang kepada Paulus sendiri mengatakan, Paulus sendiri yang mengatakan di dalam kitabnya 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Selain dari Yesus yang dia beritakan, ada Yesus lain. Paulus yang mengatakan itu. Yesus juga mengatakan ada Yesus lain. Jadi dua tokoh ini, Yesus Nabiullah yang datang kepada umatnya Bani Israel, mengatakan kepada Bani Israel agar waspada kepada penyesat yang memakai nama Yesus Kristus. Paulus juga mengklaim ada Yesus lain. Jadi ada dua Yesus.
baik Yesus menurut lain Paulus itu. maupun menurut Yesus yang asli. Selain itu Kenapa saya katakan Yesus itu sebagai Yesusku? Karena Yesus yang datang kepada Bani Yesus Israel lain itu kami pada mengenalnya sebagai Nabi dan Rasul untuk Bani Israel. Sedangkan Yesus. Kristen ini bukan Bani Israel. Kristen bukan Bani Israel. Kristen ini kelompok di luar Bani Israel yang mengusung kemudian iblis dengan memakai nama Yesus. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Hari ini kita menyaksikan orang-orang Kristen di luar kaumnya Yesus memakai nama Yesus dan ternyata mereka adalah penyesat. Makanya Kristen itu mati karena dosa. Makanya Kristen diusir oleh Yesus. Buktinya Anda mengatakan Yesus yang mendatangi Paulus itu palsu. Buktinya apa? Bukti nih. Kata Yesus ketika ditanya oleh muridnya, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus, tanda kedatanganku anak manusia. Yang datang kepada Paulus bukan anak manusia. Galatia 1 nomor 1, aku menerima Injil tapi bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Aku jawab. Sejak kapan Yesus berubah jadi bukan manusia? Silakan. Boleh aku jawab? Silakan Anda berbohong. Lanjut. Oke. Jadi sewaktu Tuhan Yesus menjumpai Paulus, ya, itu bukan kedatangan Yesus yang kedua kali. Lalu kedatangan keberapa? Di situ Yesus berbicara kepada Paulus itu. Bohong. Anda baca 1 Korintus 9 nomor 1. Anda baca. Bentar. Anda baca 1 Korintus 9 nomor 1. Apa kata Paulus? Aku melihat Yesus. Bukankah aku rasul? Bukankah aku ini bebas? Bukankah aku telah melihat Yesus, Tuhan Kristen? Paulus mengaku melihat Yesus. Kata siapa dia tidak melihat Yesus? Dia melihat, tapi bukan manusia. Lalu kalau bukan manusia apa? Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Berarti ada penyesat yang memakai namanya. Siapa itu penyesat? Iblis. Iblis ini manusia atau bukan? Bukan. Aku menerima Injil bukan dari manusia, tapi dari Yesus. Beda dong dengan Yesus kami. Yesus kami manusia, anak seorang perawan suci, datang membawa hikmat kenabian dan hikmat Injil kepada kaumnya Bani Israel saja. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu ya memang juga ngaku Yesus sih. Aku ini Yesus loh. Nah, tengok nih, ini ada tato di pahaku. Padahal orang-orang pada saat itu orang Yahudi bukan menulis di paha, menulis di papan Inri. Raja orang Yahudi, ini di paha, beda dong. Ayo, kalau udah ketahuan ternyata pengikut setan, ya jangan sombong lah. Semakin Anda bertahan, semakin nyata, semakin nampak, semakin ketahuan siapa kalian ini. Mumpung masih ada kesempatan sebelum mati dalam dosa. Boleh saya jawab? Apa yang kamu jawab? Oke. Kita buka dulu Kisah Para Rasul 9. Nomor 22. Menjumpai Paulus itu. Siapa yang menjumpai Paulus itu? Iya. Siapa yang dijumpai? Makanya dengar Siapa? aku baca. Siapa? Aku baca, Kata ya. Yesus penyesat. Ya makanya dengar dong aku baca. Ya silakan. Jawab. Silakan. Ya.
Di sini kita baca mulai dari ayat 4 ya. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Nah, jadi di sini kan, mengapa engkau menganiaya aku? Kata Tuhan Yesus kepada si Paulus. Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Loh, makanya kita baca mulai dari Iya, dari mana? Dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Dari mana? Nih, kita baca lanjut. Dari mana kalau itu Yesus? Ini jawabannya ada di bawah. Iya, dari mana Anda tahu kalau itu Yesus? Karena di sini aku Yesus yang engkau Nah, sekarang menurut Yesus, penyesat itu datang memakai nama siapa? Makanya dengar, aku Ya enggak, Yesusnya mengatakan kepada muridnya, iblis itu datang memakai nama siapa? Ayo, waspadalah kepada penyesat. Jadi apabila ada orang berkata ada Kristus di padang gurun, jangan kau percaya. Ayo, makhluk yang datang kepada Paulus ini mengaku apa? Teliti kalau membaca di sini kan ada ditulis padang gurun. Ada ditulis padang gurun. Damsik. Perjalanannya ke Damsik. Ya, perjalanan ke Damsik itu padang gurun. Coba tunjukkan, buka dulu peta Damsik sekarang, padang gurun nggak ada. Sekarang 2000 tahun yang lalu. Makanya baca yang benar. Saya coba di dalam kitab Raja-Raja itu jelas sekali dikatakan Damsik itu tadinya adalah padang gurun. Oke, bentar dulu Bang Juma, bentar dulu aku jelasin ya. Kasih waktu dong menjelaskan. Nah, Yesus yang asli mengatakan Yesus palsu itu ada di padang gurun. Berarti Yesus palsunya yang ada di padang gurun, ada di bilik, ada di goa. Nah, sekarang Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di mana? Ya, makanya bentar dong. Jadi di sini yang di Damsik bukan Yesus tetapi Saulus. Kalau Yesus di yang datang kepadanya itu loh, yang datang kepadanya. Paulus bersaksi bertemu dengan Kristus di mana? Pertanyaannya, dari mana Paulus tahu kalau itu Yesus? Oh, dia mengaku Kristus. Kan Yesusnya berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kamu percaya. Kan begitu. Itu nasihat Yesus kepada orang Yahudi kan? Itu nasihat Yesus. Berada di padang gurun, bukan Saulus, bukan manusianya yang di padang gurun. Yesus palsu itu yang di padang gurun, di bilik, di goa. Sementara di sini Yesus itu berkata berupa cahaya dari langit. Berarti bukan Yesus palsu, ya. Tetapi kalau cerita tentang Paulus ini, Yesus itu sudah mati disalib, sudah bangkit dari kubur, dan dia sudah naik ke surga, sudah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Baru dia menjumpai Paulus, makanya dia berupa cahaya dari langit. Karena dia naik ke surga. Sudah. Mulutmu bau, terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulutmu. Sekarang menurut Yesus yang datang setelah dia pergi, setelah dia terangkat ke langit siapa? Apa? Menurut Yesus dalam Yohanes 16, dia harus pergi sebab kalau dia tidak pergi, penolong lain itu tidak datang. Itu siapa yang datang setelah Yesus? Iya, penolong lain itulah yang turun ke Paulus. Nah, siapa itu penolong lain? Kudus, itu Roh Kudus. Roh Kudus atau Yesus? Roh kebenaran di yang datang itu Roh Kudus atau Yesus? Setelah
Yesus berkata, aku memang harus pergi. Sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak akan datang. Berarti yang datang setelah Yesus menurut kau adalah Roh Kudus. Nah, siapa yang datang kepada Paulus? Lu katanya yang datang Roh Kudus. Kok yang datang Yesus? Pembohong, penipu, penyesat. Kata Yesus, yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran, penghibur lain, bukan aku. Oke, begini. Ternyata yang datang kepada Paulus ngaku Yesus. Koplak. Bunda Mila, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena begini Juma, begitu banyak Islam nanti masuk neraka kamu buat. Ya. Mulutmu bau, terlalu banyak kebohongan. Terlalu banyak kebohongan yang keluar dari mulutmu. Iblis tua, ular naga tua. Terlalu banyak kebohongan dan kebodohan yang kupelihara itu terlalu kental di otak kau itu. Menurut Yesus, saya ulang lagi. Menurut Yesus, yang datang setelah Dia penyesat lain, penolong lain atau Yesus. Dasar pemakan babi, otak nggak berfungsi. Kau tertawa dalam kesesatanmu, itu hakmu. Tapi cobalah sedikit kau waras berdiskusi, itu waras. Pakai otakmu. Coba kau pakai otak. Menurut Yesus, yang datang setelah Dia terangkat ke langit, penolong lain atau Yesus? Oke, Yesus itu kan menjumpai Paulus berupa cahaya. Pertanyaan saya, yang datang setelah Yesus terangkat menurut Yesus, yang masuk penolong lain atau Yesus? Woi, jin setan tua yang datang, mengajari Paulus itu yang datang setelah Yesus terangkat. Yang datang setelah Yesus terangkat itu penolong lain atau Yesus menurut Yesus? Dua-duanya. Udah gila ini, turunkan dia. Udah teman-teman, jangan kita paksakan orang gila ini berbicara lagi di sini. Tendang sepak bokongnya ke neraka, dia cocok di neraka. Dua-duanya katanya. Cobalah lihatlah tipunya itu. Makanya Al-Quran mengatakan wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma yaghfirun. Orang kafir itu adalah pahlawannya setan. Setan itu memiliki pahlawan. Pahlawannya itu Burasmi. Ajaran setan akan tetap diajarkan oleh pahlawannya, penolongnya. Tujuannya mereka mengajak manusia kemudian untuk durhaka kepada pencipta langit dan bumi dengan melantik makhluk yang bukan Tuhan sebagai Tuhan. Dalilnya, aku memang harus pergi, sebab kalau aku tidak pergi, maka penolong lain itu tidak akan datang. Berarti menurut Yesus, setelah Dia terangkat ke langit, yang datang penolong lain. Tanya Rasmi, siapa yang datang menurut Yesus setelah Dia terangkat ke langit? Penolong lain atau Yesus? Dua-duanya. Bahlul, dasar penghuni neraka. Kalau kau tidak bertobat resmi, nerakalah tempatmu dan kau kekal di dalamnya. Mudah-mudahan, tapi sulit sih kalau manusia karakter kayak kau itu bisa sadar. Tapi ya saya serahkan kepada Allah, mana tahu. Tapi sulit. Saya tidak ridha kalau orang seperti kau itu bisa selamat, bisa dapat hidayah. Ya maksudku geli-geli aja gitu, enggak masuk di logikaku gitu loh.
penyesat kayak kau itu bisa dapat hidayah itu agak berat kurasa. Oke, silakan yang lain. Mungkin ada yang ingin disampaikan. Campur kopi dulu dengan Masako, teman-teman. Lanjut. Assalamualaikum Bunda Mila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seru banget, saya sampai sakit perut dengerin Bang Zuma. Oh, Masya Allah. Itu ular naga tua itu, Bunda. Iya, iya. Iya, usianya sudah lebih 20 juta tahun. Jadi inkarnasi jadi penjual tua. Iya kan? Iya. Kutu yang tumbuh di rambutnya itulah yang menjadi Fir'aun, menjadi Abu Jahal, menjadi Korun, Abraha, itulah. Manusia-manusia bengis. Dari situ, dari kutunya itu wanita tua tadi itu. Nggak takut nabrak dalil. Yang penting ngomong. Ular kobra. Lanjut teman-teman, lanjut. Itu ular apa itu? Ular tua, ular naga. Allahu Akbar, makasih Bunda, syukran. Ular kadut. Jangan ikan goreng, bahaya. Digoreng itu mah. Ikan goreng. Allahu Akbar. Ini orang kita semua ya sekarang. Muslim semua. Nggak tahu. Iya, Apa? Selamat malam, Muslim Kristen. Masya Allah. Barakallah Bunda. Mohon Bunda. Sama-sama. Itu siapa dua lagi? Itu anggota pejabat anggota Jabodetabek. Oh, oke. Mesti dulu sebentar. Syukron Bun. Ayo saudara Ote naik. Banyak hal yang menjadi PR kalian untuk kalian jelaskan. Termasuk kalian mati karena apa? Karena kasih atau karena dosa. Jadi kalau selama ini diajarin kami ajaran kasih loh, ya udah, kamu mati karena kasih atau kau mati karena dosa. Nah, itu PR buat kalian. Cari data-data di dalam kitab kalian, habis itu nanti cari Bang Suma ya. Di mana Bang Suma live kau datang di situ. Bang Suma, aku ingin menjawab PR-mu yang kemarin. Apa itu? Kristen mati karena kasih atau Kristen mati karena dosa? Nah, udah, seru itu pasti. Apa tujuannya? Supaya kalian itu berpikir
menggunakan otak, menggunakan akal. Ya, supaya jangan sia-sia hidup ini. Harus betul-betul sampai kepada puncak kebenaran dengan menggunakan data-data di kitab yang kita anggap masing-masing kitab kita. Gitu loh. Jadi itu PR. Kristen mati karena kasih, karena selamat, atau Kristen mati karena dosa. Kalau Islam jelas mati dalam keadaan selamat, illa wa antum muslimun. Umat Islam mati dalam keadaan muslim. Muslim itu jelas, kita tahu semua. Muslim itu akar katanya dari salimah, yaslamu, yang artinya selamat. Berarti umat Islam mati dalam keadaan selamat. Itu kaidah, itu aturan main, itu koridor dalam Islam. Ya, nah kalian juga harus menunjukkan kebenaran dari agama kalian itu. Illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan selamat. Nah, kalian tunjukkan data kepada kami. Saya sudah menemukan data di dalam Roma 8 nomor 10 itu. Jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa. Bantah dalil itu, oh enggak Bang Suma. Ya, apa yang benar? Kami mati dalam apa? Dalam persekutuan apa? Persekutuan apa? Makan kutu. Ayo. Oh, kami mati dalam apa? Tuhanmu aja, sembahanmu mati dalam keadaan pikir. Tuhanmu aja mati dengan jalan menjadi kutuk. Kalau Tuhanmu saja mati dengan jalan kutuk, ya cocoklah dalil itu. Tubuh memang mati karena dosa. Tuhan mati dengan jalan kutuk, penyembahnya mati karena dosa. Wah, kompak kali. Kurasa mereka sudah pada istirahat ya teman-teman. Mereka mungkin sudah berpikir, iya juga ya. Ini PR yang dikasih Bang Suma kok berat kali ya. Tapi mau kayak mana? Itu tertulis dalam kitabnya. Tinggal dijawab aja dengan jujur. Bang Suma, kalau di dalam kitab kami toh, kami mati karena dosa. Tapi kenapa kami masih tetap di sini? Karena kami bebas makan apa saja. Nanti mati ya itu urusan nanti, kan kami masih hidup, urusan mati nanti aja. Nah, koplak. Bang Suma, saya udah mulai dapat informasi tentang yang kabur-kabur ke sini tuh. Mudah-mudahan pas saya ke sana tuh mereka lagi kumpul, karena rupanya ada yang ngumpulin satu. Kelihatannya saya pernah tahu nih orang yang ngumpul. Baru iya. Biar kalau nggak sempat live paling saya videoin dulu gitu loh. Paling nggak sebagai ya nggak. Rupanya ada yang yang donor ini udah mulai nggak kuat karena restorannya tuh saya nggak pernah masuk, nggak pernah tahu, berarti kecil. Iya. Katanya restorannya banyak Bunda. Kita lihat aja ntar. Namanya saya udah tahu. Mau telepon si Edi juga udah dapat. Kalau si Udin saya dapat dari dia sendiri. Ini nomor teleponnya udah dapat tuh. WA. Mama suruh aja balik ke Indonesia Bunda. Iya, itu yang saya mau tuh begitu.
Ya kita lihat aja ntar gimana. Iya, buktinya kiamat bisa bertahan di Indonesia menghujat. Iya ya. Nggak mesti lari-lari. Si CP. Itu udah mulai curhat-curhat ya, di Edis di sana bagaimana susahnya mau pulang takut Oh itu cuman simpati cari duit itu Bun. Biar banyak yang kasihan sama dia, kasih beras. Tapi memang begitu keadaannya Bunda. Memang menyedihkan, tidak sesuai dengan yang diharapkan gitu loh. Kalau dia di Indonesia kan istilahnya tuh duduk di warung Tegal masih bisa makan. Di sini gimana? Kalau dia udah punya surat lain, sekarang kan enggak. Dia kan masih undocumented, masih ilegal. Proses asylum itu bisa 10 tahun, bisa lama. Lagi sekarang zaman Trump, ya kan? Iya betul. Ini ada kecewanya juga mereka itu. Suruh aja pulang Bun, kirim aja ke Indonesia melalui email. Nanti kami cetak di sini. Benar. Ayo, siapa temannya Edis di bawah tuh mau disuruh pulang, kita cetak di sini. Lewat email. Siap. Siapa yang kiamat? Tapi ini seru banget. Ini apa namanya Gurundang mengenai si Rudy Yohanes. Dia pengen ngobrol itu apa lagi data-data yang bisa dia kasih. Soalnya mulai dibongkar semua nih. Siapa yang Si Rudy mulai membongkar. Bongkar semua karena dia dimarahin habis sama si Edis kayaknya. Oh, dibawa ke kebunnya dia tuh. Dia punya kebun gue katanya gitu. Berapa miliar ini katanya. Oten. Bersama Oten. Oke Bunda, di sini di tempatku udah hampir jam 4 subuh Bun. Ya, tutup aja kali ya. Kalau udah pada mau tutup. Iya, makasih ya Bunda ya. Sehat terus, panjang umur, sukses Bunda, teman-teman semua dimanapun Bunda Mila ini kemudian live. Tolong di follow akun beliau karena ya beliau bagian daripada kita semua para apologet Islam yang mendukung kemudian para apologet dan juga membantu untuk mencari informasi-informasi tentang para penghujat. Beliau tidak minta duit, tidak minta kemudian materi dari kita, cuman minta di follow aja akunnya. Follow aja, tinggal disentuh, ketepak, jadilah kita berteman sama dia. Gitu aja Pun. Gak mesti jual. Jual ketepak. Cuman di follow aja nya, di follow habis itu berteman, ada informasi-informasi dari beliau kita nggak dengar dari orang lain, langsung lihat lewat akunnya gitu loh. Silakan di follow teman-teman ya. Terima kasih Bang Bima. Sama-sama Bunda. Gurunda juga sehat terus. Keluarga Gurunda. Amin. Semuanya kita sehat. Netizen kita semuanya sehat, baik yang ada di YouTube maupun yang ada di TikTok. Masya Allah, panjang umur semuanya. Teman-teman yang ada di Bandung, sampai jumpa besok. Kita ketemu di Bandung ya, di kegiatan yang ada di Bandung. Mudah-mudahan itu diperkirakan hadir ada berapa puluh orang deh. Yang tadi tuh waktu baru diumumin di Api Jabar Gurunda, katanya besok tuh sekarang malam kita ngumpul dulu. Nah belum dihitung sama teman karena belum koordinasi lagi sama Kian Santang Gurunda, tapi pasti puluhan. Nah makanya tadi teman nanya ke Kian Santang, perlu ini enggak pengawalan khusus kayak gitu, nanti japri aja deh katanya gitu. Ya udah gitu. Oh iyalah, tapi pasti insya Allah ratusan lah Gurunda hadir kalau dari Jabar, dari Bandung ya, bukan dari Jabar. Oke. Mudah-mudahan berjalan lancar acaranya ya semua. Iya, kita doain. Oke lah kalau begitu, kita istirahat dulu
teman-teman sekalian. Dari saya sekali lagi terima kasih banyak Bunda Mila dan juga teman-teman yang ada di TikTok dan juga di YouTube sudah mendukung kami dalam berapologet membela akidah umat Islam. Satu orang yang kita syahadatkan itu sama halnya kita mensyahadatkan ratusan orang karena keturunannya kemudian akan menjadi Islam. Satu orang yang kita biarkan murtad itu sama halnya kita membiarkan ratusan orang murtad. Nah, kita sudah mensyahadatkan, alhamdulillah banyak manusia yang sudah mendapatkan hidayah Islam. Ya, berkat kita dan itu karena Allah. Karena tidak ada yang bisa memberikan hidayah selain daripada Allah. Itu berkat kemudian yang Allah berikan kepada kita. Sama-sama kita merasakan berkatnya dan semoga mendapatkan kemudian keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya tutup subhanakallahumma bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Bunda Mila, makasih ya. Sama-sama. Aku nggak kelihatan namanya, ini Mbak Sri ya? Iya. Oke, baru lihat ini. Terima kasih. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.